Oke. So, teman-teman, seperti biasa sama dengan yang kemarin, sesi pertama ini ada update dari teman-teman bagaimana kertas kerja yang sudah diisi. Ya, yang kedua nanti materi dari saya mungkin 30 menitan. Yang terakhir sesi tanya jawab dan diskusi lainnya gitu. Oke, saya mulai dulu mungkin yang ada di layar saya ya. Ini Mbak Lulu, terdengar? Silakan, Mbak. Monggo diupdate perkembangan sejauh apa Ya, Coach. dari segi Coach. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, kata. Silakan. Eh, untuk tugas ini, Coach, yang saya kerjakan, yang untuk sekarang itu baru pemetaan tes pembeli. Ke mute lagi, Mbak. Kepencet mute kayaknya. Mbak Lulu. Handphonenya ke mute, Mbak. Ke mute handphonenya. Unitnya saya per tahun 50, hubungan pertemanan 50, hubungan komunitas 50. Dengan rincian untuk keluarga dekat itu berkisar antara di 25, keluarga jauh di 10, dan keluarga ipar di 10. Keluarga target unit yang terjual, asumsi yang saya targetkan tetangga itu sekitar 15 orang sekitar. Di sekolah itu sekitar di 30 sampai 40 pertemanan. Dan yang lainnya saya targetkan 10. Untuk hubungan komunitas, untuk kantor, kebetulan saya sudah tidak kan ngantor ya, Coach. Jadi teman-teman dari suami saya itu sekitar dari beberapa unit di 3 pulau Jawa, Sulawesi, dan Sumatera itu berkisar antara 50%, sekitar hobi di 20%, dan religi di 20%. Untuk pemetaan akses pembelinya seperti itu, Coach. Nah, untuk meracik narasi penawaran produk, ini saya masih bikin sketsanya dulu, Coach. Mungkin nanti saya bisa dibantu. Eh, Narasi penawaran untuk keluarga dekat itu biasanya yang saya tawarkan karena ini adalah resep keluarga. Jadi rasa kangennya pada resep keluarga itu, Coach, yang saya tawarkan. Gitu. Kalau untuk keluarga jauh, eh, itu yang saya tawarkan adalah di bisnisnya, bagaimana mereka mau membantu saya untuk mengembangkan bisnis dengan mereka mau membeli produk saya. Itu yang terjadi, Coach. Itu pun juga keluarga ipar. Jadi narasinya adalah narasi keluarga ya, Coach. Dengan pembahasan seperti itu tadi yang saya jelaskan. Narasi penawaran untuk pertemanan, kalau untuk tetangga biasanya karena memang di depan rumah itu suka ada Gojek untuk pengambilan barang, jadi ada sedikit yang menarik buat tetangga sekitar gitu. Jualan apa sih Mbak gitu, kok dari tadi riwa-riwi mulu nih Gojek, Gosen gitu. Setelah saya jelaskan, saya memberikan tester, akhirnya mereka juga eh, ada repeat order ke kami, Coach. Jadi narasinya adalah memberikan tester terlebih dahulu dan melihat aktivitas yang terjadi di sekitar rumah. Untuk sekolah, biasanya itu saya ada bazar-bazar yang saya ikuti dan aktif. Dan pada saat saya ada penjemputan anak, itu biasanya saya membawa beberapa produk, contoh produk untuk mereka cincipi, Coach. Narasi penawaran untuk komunitas, kalau di kantor, ini kebetulan suami juga menawarkan ke teman-temannya, ya alhamdulillah, Coach, ada repeat order dan beberapa reseller dari teman kantor suami saya, gitu. Nah, narasinya seperti apa? Saya juga kurang jelas juga, suami menjelaskan seperti apa gitu ya, Coach ya. Tapi hasilnya adalah ada beberapa reseller yang di Sumatera, di Jawa, dan di Sulawesi. Nah, ini hobi saya itu kan kalau emak-emak kongki ya, Coach, nongkrong sambil nyemil gitu ya, sambil nungguin anak-anak gitu. Nah, itu sama, Coach. Perlakuannya adalah saya membawa tester dan saya bagikan tester itu, diincipi rame-rame, setelah itu baru ada repeat order dengan sedikit bercerita biasanya, Mbak, bisnisnya bagaimana sih? Ajarin saya bisnis. Nah, dengan seperti itu, Coach, yang saya tawarkan. Jadi pembahasan mengenai ilmu ya, akhirnya mereka tertarik untuk mencicipi produk gitu.
Untuk religi sama sih Coach. Sistemnya seperti itu. Narasi penawaran untuk mitra penjualan distributor, kebetulan kami belum ada di distributor Coach. Jadi saya tidak memberikan keterangan apa-apa. Untuk reseller seperti yang tadi saya jelaskan, reseller itu kita tawarkan dengan minimal dia di 20 sampai di 25%. Untuk dropshipper itu berkisar antara 10%. Itu yang kami tawarkan, Coach. Baru dua itu sih, Coach. Kalau kerja kanvas, saya belum mengerjakan, Coach. Siap. Jadi kita aja, Coach. Terima kasih. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ya nggak apa-apa Mbak Lulu, monggo. Pokoknya kata kerja kanvas ini kan sebagai sebuah guideline ya, panduan ya gitu ya. Jadi kita Ya, alur pikirnya sama nanti strateginya nanti nempel ke sana gitu. Tentu saja butuh proses, tapi kan terlihat sudah mulai apa berjalan ya ininya gitu. Nah kalau narasi itu sebenarnya pada dasarnya kan ada tiga. Yang pertama itu memperkenalkan produk kita, setelah produk itu merek ya. Nah sisanya sih ya, ya namanya ini apa namanya itu promo lah gitu ya. Nah promo ini bisa untuk ke konsumen langsung. Misalnya Mbak Lulu, kalau beli langsung 5 nih, atau kalau beli dua diskonnya lebih besar gitu ya. Atau kalau beli 5 dapat satu. Nah tapi tetap masih dihitung ya. Nah kalau misalnya reseller sama, kalau resellernya satu diskonnya misalnya hanya 5%. Kalau resellernya belinya langsung 10 atau dalam waktu sebulan dapat 10 nanti dapat bonus tambahan gitu ya. Narasinya sih seputar itu aja. Nah nanti ada narasi tambahan memang ya tadi kalau misalnya grup grup olahraga gitu ya. Ini kalau minum ini atau makan ini tidak bikin gemuk gitu misalnya gitu. Nanti ada tambahan-tambahan sedikit atau misalnya yang religi teman-teman pengajian misalnya, ayo bantu bantu sesama UMKM nanti insya Allah dapat pahala. Gitu. Maksudnya ada narasi tambahan-tambahannya sedikit tapi di ujung gitu. Nah ini ya kalau misalnya teman, ayo sesama keluarga besar ini saling bahu membahu, nah itu ditambah-tambahin itunya aja Mbak Lulu. Gitu. baik, baik, Coach. Baik. Siap. Terima kasih, Coach, insight-nya. Oke, masih. Monggo di layar saya ada Pak Lukas. Eh, Pak Lukas, apa bisa mendengar? Ya, bisa Coach. Selamat sore, Coach. Selamat Oh, sore, teman-teman. silakan Pak Lukas update-nya ya, makasih. Baik, saya update ke modul 2 ya, Coach ya. Karena modul 1 kemarin saya udah isi. Iya, iya. Jadi dari modul 2 ini banyaknya berbasis digital. Sementara kalau misalnya yang saya jalani sekarang ini kan tidak rutin, bukan tidak rutin, tidak setiap hari. Jadi mungkin kayak bulan Desember saya cuma ngadain sekali aja. Jadi mungkin yang akan saya pakai itu ya cuma email. Kemudian mungkin nanti saya mau ke Facebook juga sama ke TikTok ya. Untuk yang lainnya saya belum tahu sih, belum bisa ini karena kalangannya masih terbatas ya Coach ya. Jadi masih di lingkungan sekitar eh, gereja. Jadi kita udah, saya dan tim tuh jadi kita tuh apa, fokusnya di wisata rohani gitu loh untuk Coach. Jadi ya udah jalan sih sebenarnya, bukan jalan, baru-baru kita baru 2 kali ngadain dan memang peminatnya juga ya lumayan lah ya. Maksudnya kita buka lewat WA, saya bikin flyer, kemudian saya share ke teman-teman di komunitas gereja, kemudian mereka juga share lagi ke tempat lain. Jadi kemarin tuh ya dari target saya sih kan masa bulan Desember tuh udah sibuk dengan mau Natal, ya mungkin kita ngadainnya cuma sekali aja. Itu kita rencananya sih mau ke Malang ya. Jadi peserta juga udah full. Cuman ya untuk eh, promosinya memang secara digital saya baru lewat WA aja. Untuk yang lainnya saya masih pelajarin cara cut video segala macamnya, saya belum ngerti sih Coach. Itu aja. Terima kasih. Siap, siap. Ya, makasih Pak Lukas. Jadi mungkin saya update aja, eh, konten ini memang tidak harus tentang produk ya Pak Lukas. Kita juga bisa menambahkan misalnya edukasi. Misalnya nih, tadi ada penjelasan apa sih itu wisata rohani gitu ya. Atau kita juga bisa edukasi lokasi-lokasi mana aja yang bisa dikunjungi gitu ya. Jadi memang selain dia bentuknya produk, memperkenalkan produk kita di Instagram misalnya ya, itu juga bisa membuat konten cerita, konten storytelling gitu. Dan yang terakhir ya juga kita bisa membuat rencana ke depan Pak Lukas, misalnya
tahun depan kita rencananya di bulan misalnya Januari, Maret, Juni ataupun apa gitu ya. Jadi kita juga bisa memberitahukan upcoming ya atau yang event-event kita ke depannya gitu. Nah, tapi Iya betul coach. Mungkin nanti itu yang belum saya kepikiran. Harusnya ya, upcomingnya harus sudah ada ya ya, coach. betul, betul. Oke, Sama makasih coach. testimoni Pak Lukas kalau ada yang Oh kemarin yang ya, happy gitu di videokan dikit. Ya kalau misalnya belum bisa ngekat-ngekat ya di di aplikasi Instagram ataupun TikTok udah ada ini ya sih, udah ada fitur apa ngedit ya, ngedit, nambahin lagu, nambahin teks. Jadi saat ini konten kreator itu nggak perlu lagi laptop gitu ya, pakai aplikasi yang ada, bahkan langsung sosial media bisa langsung up gitu, bisa langsung naik gitu Pak Lukas. Gitu. ya boleh. Saya belajar dulu Nggak coach apa-apa. ya. Eh, Oke, ini memang proses nggak apa-apa. Makasih Pak Lukas. ya makasih. Siap. Di layar saya ada Pak Dwi, bisa mendengar. Setelah itu Pak Bambang. Monggo Pak Dwi. Selamat sore, Coach. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Bapak Ibu semuanya. Eh, kalau kami ini belum jalan, Coach, ya. Jadi masih merangkak, Coach. Untuk yang apa namanya menghitung pengeluaran bulanan ya, yang kemarin saya sampaikan juga ke Pak Deva. Jadi kalau dari hitung-hitungannya ini belum ada di bawah 5% ya, kalau apa berdasarkan target. Cuman saya tetap belajar terus mendalami mengenai apa kertas kerja ini. Terus untuk ini untuk yang ke poin 2 menghitung kapasitas produksi. Jadi kemampuan produksi per hari. Oh ya, perlu diketahui kami ini reseller ya, produk ini snack. Kebetulan yang menjadi unggulan adalah keripik singkong khas Banyuwangi yang notabene kami sekarang bertempat di Lumajang dan belum ada di kota lain kayaknya ya. Jadi yang ada cuma di Surabaya yang dan online ya. Ada itu sudah ada. Terus ini kembali ke kertas kerja untuk kemampuan produk harian ini kita coba di angka 25 unit, terus mingguan 150. Kemudian untuk target yang terjual saya mengacu kepada produk harian ini. Mohon dikoreksi nanti coach. Jadi untuk yang kapasitas maksimalnya 250. Terus untuk menghitung omsetnya di sini 4.500.000. Kemudian untuk keuntungannya saya coba belajar menghitung, ketemunya 1.250.000. Padahal kebutuhannya sekitar 5 juta lebih, Gus. Jadi masih belum ini ya. Ini saya ngitungnya di satu produk ya. Dan saya senang sekali ya belajar di kertas kerja ini karena benar-benar membantu, Coach. Jadi seperti ini untuk membreakdown rencana pasarnya ya. Jadi di sini ada database, jadi pemetaan beli, hubungan keluarga di database kami ada sekitar 40, terus hubungan pertemanan 85, hubungan komunitas 30. Terus untuk target per unitnya, per kelompoknya, untuk keluarga kami target 25, terus hubungan pertemanan kami target 165, terus untuk hubungan komunitas 60. Mungkin ini masih ada faktor asumsi ya, Coach. Jadi realnya belum bisa segini, tapi alhamdulillah sudah mulai jalan, Coach. Dan saya sangat bersyukur sekali. Waduh, ternyata seperti ini ya. Mulai ngumpulin apa keuntungan sedikit. Bisa jadi sih kalau ekstrimnya mau jajan apa, mau beli apa itu kayaknya sayang coach karena udah mulai tahu ya. Waduh, cari uang sendiri itu seperti ini gitu coach. Mungkin Bapak Ibu pada ketawa semua ini, tapi saya juga
juga ketawa kan baru merasakan juga ini. Terus ini coach, kemudian untuk breakdown yang poin 3A, keluarga dekat kami targetkan 5 unit, keluarga jauh 13, keluarga ipar 7, terus tetangga 40, di sekolah ini mungkin teman sekolah ya coach ya, itu 55, terus kemudian lainnya 70. Untuk kantor kami targetkan 30, untuk hobi 20, dan untuk religi 10. Untuk narasinya mungkin tadi sudah ada panduan dari Coach Farhan ya. Jadi di sini saya berusaha menuliskan ya. Tentunya kami akan nanti ke depannya tidak lepas dari tiga unsur tadi ya, yang memperkenalkan produk, mempromosikan, dan lain sebagainya. Termasuk yang tadi di ini ya, komunitas religi ya, mungkin semoga bertambah berkah gitu dengan kita silaturahmi makan-makan keripik gitu. Terus untuk hobi juga gitu, menambah tali silaturahmi. Terus kemarin ada masukan karena singkong itu ada unsur kimia yang notabene anti bisa apa ya, menangkal mah ya. Jadi seperti itu, tapi belum masuk ke sana coach, karena itu harus ada data detailnya. Terus untuk basis digital coach, ini kami masih belum sama sekali. Jadi kami masih ini coach WA aja. Dan alhamdulillah istri saya udah start duluan, dan kemarin kami ketika benar-benar ambil dulu langsung di Banyuwanginya, itu kami coba ambil dulu stok 50, langsung habis, kita minta lagi, apa namanya, masih diproses. Terus di samping itu ketika saya mencoba hitung-hitungan di kertas kerja ini Gus, kan ini masih relatif jauh ya untuk untuk menutupi biaya hidup ya, biaya hidup dan lain-lain. Kami berusaha juga ngambil produk-produk lain selain keripik singkong ini. Jadi untuk sementara ini mungkin per unitnya masih ketemu 5.000 untuk singkongnya. Untuk yang lainnya mungkin ada ya 3.000. Cuman ke depan mungkin akan kami tambah ini ya, jumlahnya ya, nanti bisa dibantu Gus seperti apa. Karena kalau kami sendiri seperti yang di poin ini ya, untuk narasi ke reseller, karena kami sendiri kan reseller Gus. Cuman kami coba kemarin melalui teman-teman istri saya, itu ada yang malah minta ya, udah titipin ke saya bantu jualin ya. Alhamdulillah bawa 10 habis, bawa 5 habis, malah ini sudah pesen lagi ya. Cuman itu tadi Gus ya, bismillah ya, ini kecil merangkak Gus. Tapi saya juga ya seneng ya karena bisa menghasilkan sendiri. Sementara itu Coach, mohon panduan juga mungkin Bapak Ibu yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap Pak Dwi, nggak apa-apa, makasih. Jadi nanti Pak Dwi kalau skalanya sudah besar, nanti namanya bukan lagi reseller Pak Dwi, tapi distributor. Harapannya nanti distributor ini kalau memungkinkan kita eksklusif lah, misalnya wilayah mana itu hanya Pak Dwi. Jadi nanti reseller-reseller kecil daerah sana ngambilnya ke Pak Dwi gitu ya, itu juga bisa. Nah kedua, memang fungsinya kertas kerja ini identifikasi gap Pak Dwi. Jadi misalnya, oh ternyata ini masih kurang ya, ini masih ini ya, masih ini ya. Jadi memang fungsi dia itu selain learning, selain belajar itu adalah mengidentifikasi gap ya. Oh ini, kurangnya itu gitu. Nah khusus sosial media, saran saya sedikit dipaksa Pak Dwi, minimal Instagram, kan bikin akun bisa dari handphone ya gitu. Nanti mulai dimasukin sama-sama pelan-pelan gitu, Instagram dulu. Nah cuman cepat atau lambat itu bila memungkinkan sudah mulai masuk marketplace. Apakah itu GoFood, apakah itu
nanti Tokopedia misalnya ya, Shopee Food. Saran saya sih mungkin GoFood dulu satu, eh, Tokopedia satu. Nanti kalau udah waktunya sedikit luang bisa tambah satu GrabFood sama Shopee Food misalnya seperti itu. Nah, jangan lupa Pak Dwi nanti setelah setelah makan biasanya minuman. Nanti coba pelan-pelan dicari karena kalau udah keripiknya haus, kalau bisa minumnya jangan aqua lagi gitu. Kalau bisa minumannya yang khas di sana apa gitu, apa madu atau apa gitu ya. Nah, biasa karena temannya makanan minuman, temannya minuman makanan gitu. Disambung-sambung aja tuh nanti itu. Tapi kan semuanya berproses aja gitu. Nah, sisanya memang buat teman-teman semua secara umum, enaknya di pengusaha ini ya kita ada alasan untuk silaturahmi gitu. Jadi say hi, komunikasi. Kan kita kan mencoba menawarkan, tapi misalnya dia belum mau beli kan kita malah menawarkan potensi bisnis kan. Yuk kalau nggak jadi reseller saya aja tanpa modal misalnya ya. Kalau nitip atau kalau nggak modal ringan misalnya apa gitu. Jadi memang kadang-kadang ya eh, serunya jadi pengusaha itu juga membuka silaturahmi. Kan kalau jadi karyawan kan kita punya database 50 kan apa yang mau dikasih tahu gitu. Saya kerja di sini, saya kerja di sini kan juga. Kecuali kalau dia marketing ya atau sales lah mungkin. Nah, kalau jadi pengusaha ini ya bisa sambil ini sambil itu ya bisa juga nanti kita malah menjadikan mereka cabangnya kita gitu. Misalnya cabang di mana dan di mana gitu. Nah, ini bisa juga kayak misalnya Mbak Atik kan jualan Indomie, mungkin bisa juga jualan keripik gitu. Jadi bisa juga nanti seperti itu Pak Dwi bisa saling bermitra sesama teman-teman di grup ini gitu. Itu mungkin kurang lebih yang bisa saya tambahkan. Pokoknya tahapan sudah berjalan, berproses aja dulu ya. Butuh waktu memang ya, tapi nanti kalau sudah klik itu udah ketemu itu mestinya bisa ngegas itu, bisa lebih cepat gitu. Awalnya aja mungkin masih sedikit ngaba-ngaba gitu. Siap. Terima kasih banyak Pak Dwi. Dan Coach. Terima kasih, Coach. Siap. Lanjut ya, Mas Bambang. Monggo, kalau bisa diupdate. Setelah itu Mbak Devita. Mas Bambang apa bisa mendengar? Oke, terima kasih Coach Farhan. Silakan, silakan. Ya, eh, menindaklanjuti yang minggu kemarin ya Coach ya. Mungkin Coach Farhan udah tahu untuk usaha jadi petani juga jadi distributor. Nah ini kadang-kadang awalnya sih memang kita sudah pakai online ya, gitu. Karena awal-awalnya sama istri saya itu online, terus karena dengan berjalannya waktu, akhirnya ini kembali ke offline. Karena pemasaran wilayah Malang sekarang itu sudah by WA, by telepon, ya kan, dan juga langsung telepon aja, suruh kirim gitu. Akhirnya eh, online-nya ini agak tersendat kok untuk mengembangkan yang lebih jauh lagi. Karena biasanya gini, memang ada untuk wilayah-wilayah baru, pemasaran-pemasaran baru, kemarin diupdate juga sama istri saya, ya Surabaya masuk ya, berapa Bu? 2 kintal, Alhamdulillah, kan gitu. Tapi biasanya itu 1 bulan itu satu kok. Sedangkan dulu awal-awal itu kalau online itu memang nggak bisa dianu, nggak bisa apa itu nggak bisa ditebak. Jadi orang mungkin nggak mungkin ya, oh nggak mungkin nah ini nggak mungkin, ternyata mungkin gitu loh. Tapi kalau offline ya itu aja gitu loh. Makanya kesulitan di saya ini sebenarnya mungkin saya udah ngomong atau sudah cerita ke Coach bahwa kemarin itu untuk IG saya atau IG istri saya itu kayaknya dihack gitu loh. Ya kan dihack, akhirnya kita pakai IG lagi ya kan. Tapi mungkin menurut analisa ya, menurut apa itu algoritmenya itu lebih cepat yang IG yang pertama gitu. Karena mungkin orang udah mengenal yang pertama gitu. Jadi sekarang ini untuk distributor lah istilahnya kecil-kecilan ya akhirnya. Itu akhirnya kembali ke offline. Kembali ke offline. Jadi gitu. Karena akhirnya orang udah langsung telepon, langsung WA. Itu mungkin sedikit yang bisa saya sampaikan ke. Terima kasih. Masih Mas. Betul, digital memang tantangannya banyak yang iseng ngehack tuh. Memang itu Ya. tantangan. Jadi saran saya kalau di digital itu baik Instagram, Facebook,
marketplace ya. Dia ada namanya dual security. Jadinya selain kita masukin email, kita juga masukin nomor telepon gitu ya. Dan ada lagi tambahan email backup namanya. Jadi kalau ada yang nge-hack, kita bisa reset, Mas. Nah, nanti dicoba cek aja apakah masih bisa di reset apa tidak. Nanti bisa hubungi Deva tuh. Kalau buat reset itu sih mestinya bisa sih mestinya ya. Gitu. Nggak terlalu sulit Siap. itu. Ya. Kalau di reset nanti masuk ke email yang lama atau telepon yang lama, nanti tinggal di-update gitu. Oke, terima kasih Kok. Juga mungkin satu lagi Kok. Di kami ini saya ya khususnya dengan istri saya ini terutama untuk kalau mungkin Pak Dwi tadi mungkin sama ya dengan saya ya, copyright ya. Jadi kita kadang-kadang sulit untuk menulis, untuk menawarkan biar orang itu melihat aja langsung membeli gitu. Mungkin itu kesulitan di saya Kok. Makasih Kok. Jadi copywriting ini teman-teman kita memposisikan diri kita sama dengan pembeli. Jadi kalau saya mau nulis sesuatu atau saya ingin berkata-kata mengucapkan sesuatu itu saya menganggap diri saya sebagai pihak yang saya ingin hadapi gitu. Jadi kita sebagai produsen juga bisa berpikir sebagai konsumen. Nah, kalau kita sebagai konsumen kira-kira seperti apa sih yang kita mau dengar gitu. Seperti apa sih yang kalau ditawarkan kita bisa langsung happy gitu ya. Nah, jadi kita bisa memainkan dua sisi ini yang nantinya membantu kita membuat narasi ataupun penulisan-penulisan gitu, Pak Bambang. Mungkin buat tambahan aja Pak Bambang, saya ada rencana ke Surabaya. Emang sih jauh ya dari Batu kan. Jauh dok, 200 kiloan gitu. Kali-kali ada jadwal ke Surabaya, saya Selasa sampai Kamis di sana rencananya. Ada kegiatan Kominfo, kali-kali, kalau enggak apa-apa. Mungkin pas lagi ada Tadi kayaknya Pak Lukas mau ke Malang ya tadi ya? Kalau kasih mau ke Malang ya? Oh mau ke Malang, ingat? Oh, saya mau ke Oh iya, iya. Malang, tapi Iya, iya. Nah, kapan itu? tanggal 13 sampai 15 sih. Apa, November, Desember Pak? Desember. Nah, itu. Desember ya. Boleh lah itu sekalian itu. Beda ya? Nanti bisa ketemu Pak Bambang tuh. Ngopi-ngopi. Kamu Pak Lukas. Oh ya, siap. Dan ada di grup semua nomor teleponnya nanti. Atau minta ke Deva boleh? Ada, bisa. Sama Pak Dwi kayaknya juga tetangga itu sebenarnya. Dampit sama Atu Tirto Yudo sama Lumajang itu dekat sebenarnya. Nah iya, nah, makanya Pak Dwi belum ada. Ya, kapan-kapan main Pak. Iya, karena tahu lah, istri saya juga tahu Lumajang itu terkenal memang keripik pisangnya. Oh, itu ya. Ya, sudah terkenal lah. Ya, Oke, mungkin itu Cok yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih. Silakan Mbak Devita nanti lanjut Pak Saher ya. Baik, selamat sore Coach Farah dan Bapak Ibu semuanya. Perkenalkan kalau produk saya jasa, jadi kan terkait sama platform well-being ya. Jadi namanya Lerem seperti yang ada di virtual background ini. Jadi saya sebetulnya kalau ikutin pengisian kertas kerja yang dari Coach Farah agak ngebayangin agak susah karena lagi itu kan lebih cocok untuk yang produksi barang ya Coach ya. Jadi saya coba convert ke jasa. Nah, ini yang saya maksudkan adalah kelas terkait sama well-being, jadi terkait kesehatan mental, terus terkait juga dengan berbagai kegiatan terkait awareness. Jadi kalau yang kelas-kelas sebetulnya belum berjalan karena kita akan produksi di 2024. Sementara masih kita lakukan semacam sharing platformnya seperti talk show, podcast gitu udah kita jalankan. Dan sahabat Lerem ini juga teman-teman Bapak Ibu dan Coach Farhan juga silakan untuk follow di IG. Kita sudah beberapa kali ngadain beberapa kelas dan kita kolaborasi dengan komunitas yang lain. Jadi kalau terkait sama kertas kerja pengisian, kalau keluarga malah sedikit, justru yang lebih banyak dari komunitas dan juga pertemanan yang ada dari SD sampai perkuliahan itu sudah saya sebar dan lumayan dan akhirnya dari situ juga akhirnya ada sesi coaching berbayar itu yang sudah berjalan. Jadi kalau saya ambil masuk targetnya target pesimis dulu ya Coach. Jadi nggak banyak-banyak dulu ya, sebulan 2 aja udah oke dulu deh. Ini itu sudah ada misalnya per bulan ada 2 sesi coaching berbayar, kemudian juga ikut sesi-sesi coaching pro bono. Jadi saya melihat efektivitasnya dengan memperkuat komunitas dan network yang baru. Itu yang sudah saya jalankan Coach. Jadi kalau terkait sama kelas-kelas memang masih persiapan. Kita memperkuat dulu dari yang sudah dilakukan secara online. Dan juga kalau yang
offline itu biasanya yang bersifat sosial. Bandung lumayan sudah punya beberapa kaki yang bisa kita perkuat. Sementara update-nya seperti itu, Coach. Siap. Ya, betul. Betul Bang. Kalau jasa itu memang sedikit berbeda dibanding produksi, tapi garis besarnya sih masih mirip-mirip ya gitu. Nah, buat Mbak Divya, karena ini jasa, jadi memang kolamnya masih diperbesar. Nah, betul komunitas sudah betul sekali. Nanti bisa juga masuk ke ya misalnya ini korporasi misalnya ya, mungkin masih bagian HRD-nya atau mungkin bagian apanya gitu. Ya, Mereka rata-rata punya internal community ataupun apa ya, ekstrakurikulernya gitu ya. Nah, kita bisa bantu. Nah, sama sama seperti jasa lainnya memang kita mau nggak mau mesti menerapkan yang freemium itu, Mbak. Jadi ya, trial dulu, betul. oke, nanti ada premiumnya gitu ya. Atau kalau enggak Yes. trial 3 kali, bayar 5 kali boleh gitu. Nanti memang case by case gitu. Ya, Lalu juga nanti bermain dengan grouping ya. Jadi kalau grouping mungkin lebih murah atau kelompok ataupun apa nanti bisa. Jasa ini enaknya mm, sih kalau dia udah nyangkut, udah happy, biasanya lanjut pertama, kedua rekom Mbak. Enaknya sih gitu. Jadi dia iya, betul. kayak bola salju tuh. Nah, teman-teman saya kebanyakan jasa itu malah bukannya susah nyari kerjaan, tapi ke ini apa namanya overload. Nah, nah jadi Iya, sambil jalan cari waktunya ya. ya cari waktunya, mungkin bentroknya. Nah, jadi nanti sambil jalan karena adanya proyeksi kan, mungkin perlu dipikirin juga nanti strategi SDM-nya, apakah mulai pelan-pelan membuka kemitraan ataupun seperti apa. Karena kalau teman-teman yang di jasa seperti Mbak Devita ini ujung-ujungnya sih bukan masalah nyari klien ya, tapi kebanyakan job lah gitu kalimatnya. Dan itu sudah sering. Dan klien ini kan kadang-kadang saya taunya Mbak Devita, saya maunya Mbak Devita, nggak mau lagi yang lain. Nah itu juga jadi tantangan Iya, tuh. iya, betul, betul, Coach. Beberapa sudah ada yang seperti itu. Ya itu PR tuh. Cuman ya ya itu memang tantangan. Jalanin dulu ya. Ya, Jalanin dulu. Kan saya bilangnya good problem ya gitu. Problem tapi good lah gitu. Dibanding nggak ada klien sama sekali gitu. Nah tinggal kalau saran saya yang sudah gratis atau belum berbayar mungkin diberikan bikinin kayak alarm community gitu Mbak boleh juga. Jadi misalnya dibikin ya. grup ya, ada update-update apa ataupun ada materi edukasi apa monggo bisa dimasukkan gitu ya. Tentang well-being Mm-mm. ke tentang apa ke gitu ya. Nah, jadi nanti mereka secara tidak langsung akan menjadi pasar kita. Jadi pasarnya membesar sendiri. Nah, di satu sisi kita juga kalau mau mengambil mitra bisa ngambil Mbak di sana karena mereka sudah proven kan, sudah. Mm-mm. Saya Ya, dulu pernah menjadi istilahnya kliennya, sekarang saya jadi partnernya kan itu juga bagus gitu. Nanti dia bisa oh iya, iya, betul. sendiri tinggal skemanya, skema kerjasama apa bagi hasil Taufik kan monggo nanti dikomunikasikan. Mm-mm. Mm-mm. Sip, sip. Siap, siap. Makasih sarannya, Gitu. Coach. Gimana katanya? Ya. Lanjut di sini ada Pak Sahir, nanti lanjut ke Bu Maria ya. Pak Sahir dulu silakan Pak Sahir. Baik, selamat sore, Coach. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Eh, saya untuk yang lembar kerja yang ini agak kesulitan di ininya pemetaannya. Tapi saya coba ini di ininya, Coach, pemetaan akses pembeli. Saya udah berapa dari awal bulan kemarin, awal bulan inilah, bukan awal bulan kemarin, awal bulan ini saya coba eh, datangi kurang lebih mungkin ada 15 showroom motor bekas termasuk di beberapa kabupaten yang pernah saya pernah saya lalui selama saya jadi Kapos di EPF. Ada beberapa teman-teman siap membantu. Mungkin ininya sih Coach, apa namanya bahasanya mungkin itu mungkin jadi reseller ya. Itu Ya, mitra aja nanti jadi mitra. ya, oh dia ya Mitra jadi bagusnya sih mitra aja. kalau ke sana biasanya lebih ke produk biasanya. Nggih. Dia minta sih mungkin beberapa teman-teman yang saya dapat hubungi kemarin, baik itu kunjungan langsung maupun via telepon, dia sih mau membantu minimal dua unit lah dalam 1 bulan. Kalau misalnya eh, 15 showroom saja, kalau dua kan berarti
ada 30 unit per bulan yang bisa kita jual. Nah, cuman untuk pemetaan dari keluarga apa segala keluarga dekat-dekat saya belum bisa masukin yang itu coach karena eh, kayaknya sih kalau untuk yang itu mungkin kecil sekali volumenya dalam 1 bulan. Kalau yang kalau itu kalau saya yang itu yang saya mau katakan kayaknya kecil sih peluangnya kalau yang seperti itu coach. Ya mungkin yang besar peluangnya tadi itu yang untuk ke mitra-mitra itu coach. Nah, kemarin juga saya udah untuk sarana promosinya itu saya coba dimasukin satu di apa eh, di di ada namanya Sinjai Dagang sama Bulukumba Dagang itu lumayan responnya. Dari bahkan ada beberapa ini juga yang apa showroom-showroom motor bekas itu malah yang Pak masih ada berapa stok motornya. Saya bilang cuma satu ini saya cuma coba bagaimana respon pasar kok di luar. Ternyata lumayan antusias mereka untuk nanya-nanya yang barang seperti itu. Mungkin itu sih coach yang gambaran yang bisa saya berikan coach untuk saat ini. Ya, terima kasih Pak Sari. Betul Pak, teman saya ada beberapa juga pemain mobil ataupun motor ya. Mereka bilang itu memang tidak mudah Pak rupanya mencari supply ya. Mereka selalu bilang lebih mudah mencari konsumen dibanding mencari supply gitu. Kan sedikit berbeda dengan mobil ataupun dengan unit baru. Maksudnya kan unit baru kan bisa dibilang ya ada di mana-mana. Unit bekas itu memang kalau kata teman-teman saya ya, ternyata Ya, tidak gampang gitu ya. Apalagi kalau kita dapatnya mungkin yang skala showroom. Showroom ini kan maunya dia sustain ya. Minimal mungkin satu ya, showroom bisa 10 seperti itu Pak di pasar bilang. Nah itu memang akan jadi tantangan tuh Pak. Nah, cuman nggak apa-apa, saya pikir sih. Jadi kan nanti kita baginya dua, Pak. Yang namanya retail. Retail itu ke konsumen langsung, pembeli langsung, keluarga, teman, tetangga. ya, Ada juga nanti ke korporasi. Jadi kalau mitra tadi maksudnya kemitraan, Pak. Jadi tapi segmennya kita bisa anggap sebagai korporasi gitu ya, B2B. Saran saya, Bapak mungkin sudah mulai berpikir nanti bisa bikin kontrak kerjasama, Pak. Apakah MOU, apakah apa gitu ya. Karena nantinya kan harapannya panjang. Maksudnya apa? Biar nanti Bapak bisa kunci gitu, Pak. Kunci, oke ya, kamu nanti jadi mitra saya di mana gitu ya. Itu bisa diinin gitu. Nah, yang terakhir itu tadi Pak Syarif sudah benar juga, Pak. Jadi kita bisa juga bermain dengan apa namanya geografi ya. Saat ini sudah hampir semua geografi itu ada Facebook grupnya, Pak. Eh, Silahkan dieksplor, tapi tetap hati-hati karena kalau udah digital ini banyak juga scamnya, penipuannya, hipnotisnya juga banyak. Jadi buat teman-teman tetap masih hati-hati. Karena di situ kan kita naruh nomor telepon ya. Kadang-kadang ada yang ngaku-ngaku polisi lah, ngaku-ngaku ini lah ini. Jadi mesti waspada aja. ya. Sudah online ini memang aneh-aneh lah gitu ya. Tapi tidak hanya di Indonesia, itu ada di mana-mana itu scam-scam itu ya Pak. Nah sisanya sih coba lihat momen juga Pak. Kan dalam 1 tahun itu 12 bulan, kapan sih orang belanja unit ini ya? Apakah awal tahun, apakah tengah tahun, apakah misalnya kadang-kadang pas mau lebaran gitu ya. Kadang-kadang mau lebaran pada mau bawa pulang, atau justru pas lebaran justru pada jual gitu ya. Jadi nanti ujung-ujungnya pas saya kan masih bermain dengan supply and demand kan. Kita nggak bisa jual kalau nggak ada stok juga gitu ya. Nah jadi nanti udah Ya. main projection ke depannya gitu Pak. Gitu Pak saya sih mungkin masukan dari Terima saya. kasih Pak. Siap, siap. Terima kasih Pak. Monggo lanjut di sini ada Bu Maria, nanti lanjut Mbak Ati ya. Silakan Bu Maria. Masih Iya, selamat sore Coach sama ya, Bapak Ibu. Selamat sore semua. Eh Kebetulan kemarin di awalnya kan saya eh, kepingin berdagang pulsa dan aksesoris-aksesoris di rumah. Eh, dan itu saya sambil berjalan terus eh, masih rencana juga, masih survei tempat beli, masih eh, sepertinya saya sambil yang itu, tapi saya ada menemukan yang baru yaitu belajar bikin minuman kocok sama hmm, kroket singkong. Itu yang lagi saya belajar saat ini, belajar dari saudara yang sudah jualan, tapi dia di Balikpapan. siap. Uh, dan itu yang malah lebih saya lebih semangat daripada yang pulsa tadi kelihatannya begitu. Terus
Kalau yang kemarin tugas itu saya sudah coba-coba oret-oret ya. Mungkin dari yang minuman kocok ini yang lebih saya rasa saya lebih ini di situ, lebih lebih suka di situ. Terus saya coba buat terus kayaknya lumayan sih ininya apa kayak target pasar apa itu saya lebih lebih senang lah menjalaninya kayaknya. Eh, Sebelumnya kan saya jualan ayam goreng, tapi di tempat. Kalau ini mungkin saya dari rumah aja. Nanti jalannya bagaimana sambil sambil belajar ini, soalnya sambil belajar membuatnya juga baru belajar dan belajar yang satu tadi kroket singkong itu kebetulan saya dapat mentor ada di satu grup rohani kebetulan dia mau ngajarin jadi saya semangat juga itu mudah-mudahan bisa berjalan dan rencananya itu terus yang untuk menghitung kapasitas tadi sudah saya lakukan nanti tinggal dikirim dan yang uh, pemetaan akses pembeli ini juga sudah saya uh, tulis juga hubungan keluarga apa itu justru saya kalau di sini keluarganya walaupun saya merantau tapi banyak karena sudah lama kami merantau di Samarinda terus kelihatannya pertemanan apa juga lumayan bagus lah lumayan lumayan banyak lah bisa masuk bisa target yang saya pikirkan itu saya mungkin saya bisa menjalankannya tinggal semangat untuk memulainya saja itu yang masih ini terus narasi penawaran mungkin itu tadi karena minuman minuman yang mau saya buat itu minuman kocok itu jus ya jadi dia mungkin lebih ke selain kesegarannya juga untuk menyegarkan juga bisa untuk ke lebih sehat lah itu karena dia asli dari buah buah asli yang rencana mau saya ini mungkin itu aja kalau yang kertas kerja kanvas itu belum saya ini belum saya kayak FB apa masih yang lama-lama kalau yang untuk usaha baru WA baru saya WA bisnis itu cuman karena nomor HP saya WA saya masih yang satu yang biasa itu jadi dia agak harus bolak-balik mau belajar berarti saya harus punya WA sendiri yang untuk bisnis kelihatannya begitu Ya, ya. itu sih untuk sementara dari saya Masih Bu Maria. terima kasih Pak Sony sehat tapi kan? sehat puji Tuhan tapi dia lagi ini mungkin sepertinya meeting tadi Oh, ya. di Nggak kantor apa-apa. Nggak iya apa. iya Ya, ya Bu Maria, bisnis ini memang dalam prosesnya nanti kita akan ketemu gitu ya. Saya pribadi tidak memaksakan teman-teman harus bisnisnya ini dan ini. Pengalaman saya sih nanti ketemu sendiri mana yang cocok, mana yang nyaman gitu ya. Dan yang paling penting kan pasarnya. Nah kalau pasarnya udah ketemu enak gitu. Pelan-pelan aja Bu Maria. Berarti mereknya sudah ada Bu? Belum? Mereknya. belum ini saya masih belajar belajar buatnya itu baru Ya, ya. belum pikirkan sampai ke merek apa tapi Ya. seperti yang botol untuk kemasannya apa itu saya sudah dapat Oke. Ya itu segera aja Bu kalau merek ya, tinggal merek lagi masih dicari-cari aja apa yang cocok karena merek itu nanti untuk ditempel di minumannya Bu biasanya seperti itu. iya Hmm. Siap, siap. Oke, bagus Bu kalau gitu minimal udah mulai ketemu kan ininya titik terangnya. iya Pulsa itu memang saat ini orang sudah bisa belanja sendiri Bu dari banyak aplikasi, dari Tokopedia gitu ya. iya Kalau benar aksesoris handphone masih oke, aksesoris handphone tuh ya. Cuman aksesoris handphone tantangannya handphone kan ganti-ganti terus gitu ya. Jadinya nggak iya keupdate kalau nggak kebeli sayang gitu. Kalau makanan kan kalau nggak kebeli bisa bisa diminum sendiri, dimakan sendiri gitu maksudnya. Iya, iya. iya Siap, siap. Oke, terima kasih banyak Bu Maria. sama-sama Silakan Pak Sahir nanti nyambung ke Pak Sahir, sorry, ke Pak Basri nanti nyambung ke Mbak. Iya Pak. Ya, Halo, silakan. saya Pak. Ya, Pak Basri silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sorry Pak, saya lagi di jalan ini, tapi enggak apa-apa. Gini Pak, kan di awal itu kan planning kami itu untuk apa ya, rental car Pak ya. Seiring dengan berjalannya waktu, saya juga apa ya ceceta sama teman. Jadi mungkin agak pengembangannya Pak para coach ini mungkin
akan bukan beralih ya, tapi ke ekspedisi. Ya, jadi kemarin itu saya ketemu dengan teman mantan FF juga yang sudah lama bergelut di ekspedisi. Saya banyak diskusi sekitar 2 jaman. Terus eh, ada juga keluarga yang selama ini sudah jadi sopir di mobil trek Pak ya. Jadi pengangkutan barang ke daerah. Kami beberapa hari ini sementara mau mencari mobil trek Pak ya. Tapi saya direkomendasikan sama keluarga itu nggak usah dulu ngambil mobil baru, yang penting ada dulu jalan. Pasarnya itu sebenarnya sudah ada pasar. Tadi malam sih sudah ada yang calling untuk muat barang bawa ke Polowali Mamasa di Sulawesi Barat. Itu kalau itu sekitar 2 jutaan lah lebih satu kali jalan. Terus itu keluarga biasanya jalan juga ke daerah Poso. Satu kali jalan itu Pak sekitar 7 juta. Cara hitungnya saya kan tanya bagaimana cara pembagian keuntungan lah. Itu kita misalnya ini saya yang ambil, saya punya mobil, jadi dia yang tanggung bahan bakarnya, dia sekitar 3.300.000-an, 2.700.000 itu ke pemilik sudah terima bersih. Ya, terima bersih Pak. Jadi yang sekarang ini yang progres sekarang, kami sudah dapat mobil, sisa saya mau cross check tentang kelaikannya dengan harganya. Mungkin kalau ini kami deal harga, mungkin akan kami diskusikan ke Pak Dino apakah bisa lewat Pinatra, walaupun di yang tempat itu yang punya barang bisa melalui pembiayaan lain. Tapi saya bilang ya kebetulan saya ini Pak ex FIF dan sepatah masih bisa di kantor saya. Begitu barangkali Pak barang yang saya sampaikan dulu untuk sementara. Mungkin 1-2 hari ini setelah sopir ini, karena ini hari ini baru pulang dari Poso, mungkin istirahat dulu 1 malam baru saya pergi lihat, karena kalau saya sambil ngurus ini yang untuk masuk di corporate ini. Jadi waktu kami diskusi dengan ini keluarga, dia bilang kalau udah ada ini udah bisa langsung jalan. Kenapa saya mau ngambil yang mobil yang second itu, karena dia bilang kalau hari ini kita deal, jadi besok udah bisa jalan. Karena kernya udah ada, baknya udah ada, udah langsung jalan. Kalau kita ngambil baru, itu kan ngurus kernya dulu, mungkin berapa hari. Terus kalau kita beli bak barunya juga itu lama. Jadi dia bilang mending ngambil yang tengah saja, dari segi ansuran juga atau harga itu relatif terjangkau. Mungkin itu barangkali paparan yang saya update dulu untuk perkembangan pembinaan ini. Yang saya bisa lakukan ini juga, saya baru tadi sih siang saya ada mobil saya lihat juga trek ini yang Mitsubishi Canter, tapi harganya sih cukup ini, tapi saya lihat juga unitnya belum ini. Saya bilang tunggu dulu, saya panggil dulu si sopirnya ini untuk lihat. Saya bilang karena dia yang lebih paham tentang ini. Kalau ini Pak yang saya mau ini pasarnya udah ada, sisa unitnya ada, insya Allah bisa langsung jalan. Jadi kalau kemarin barangkali yang saya mungkin misalnya ambil senia atau apa, saya itu kan masih saya harus kerjasama dengan hotel misalnya atau tour guide begitu. Kalau ini enggak, jadi udah ada pasar. Saya punya keluarga juga ini yang mau bawa, udah punya begitu ada ya. Ini pun sudah ada, lepas dia punya yang kontak dia untuk mau diangkut, udah ndak bisa dia cover karena
ya mobilnya juga hanya satu. Makanya dibilang kalau ada itu sudah bisa langsung jalan, Kak. Dibilang begitu. Itu aja barangkali Coach untuk sementara Ya, saya update. Ya, masih banyak Pak Basri. Berarti ekspedisinya iya, sudah iya. namanya belum Pak Basri? Eh, Namanya sudah ada, nama ekspedisinya? Ya mungkin masih namanya itu sisa mungkin kan kemarin coach bilang apa ya apa logistik dan apa distribusikan itu ininya ya. Tetap masih pakai nama itu apa ya ekspedisi dan logistis Putra Kembar itu. Siap. Ah, Pak Basri, kata nama udah jadi bikin. kemarin sih teman yang sementara saya suruh buat layoutnya Pak sama anak Ya. yang Langsung aja, warna-warna Pak. apa ya ngejreng lah gitu. Banyak kok Pak, template-nya Ah, udah, tinggal isi data lengkap. Nah, tinggal nanti iya ditambahkan Pak. aja ekspedisinya gitu. Nanti saya Oh bikin ya Pak, iya lagi Pak. gitu. Nah, ini juga Pak mungkin sekedar apa ya bukan apa tambahan atau sekedar apakah misal mungkin Pak Dino udah dengar juga misalnya nih ini mobil yang saya mau ini apakah itu bisa ya lewat Pinatra atau enggak kan begitu biar kalau saya misalnya nego dengan si yang mempunyai mobil ini akan saya bilang bahwa akan diproses di kantor sendiri masukku begitu Pak. Mungkin Pak Dino bisa bantu barangkali Siap, siap. hal seperti ini Pak. Siap. Oke, makasih Pak Basri. Monggo Mas Dino kalau ada yang ingin Ya tambah. Pak, ya Pak. Oke, baik. Terima kasih Pak Basri atas informasinya. Iya Pak. Jadi apapun yang direncanakan Pak, mudah-mudahan bisa berjalan dengan lancar gitu ya. Oh ya Pak, makasih Pak. Iya, ya. Saya mulai dari rental, kemudian sekarang ke ekspedisi, apapun itu rencananya Pak, yang penting bisa kami dukung. Nah, terkait dengan pembiayaan Pinatra, itu sebenarnya bisa saja Bapak bisa jajaki, Oh ya Pak. cuman kan mungkin daerah Pinatra itu kan baru 208 titik kalau nggak salah ya Pak, 108 titik sorry. Dari 235 cabang itu Ya, dia Pak. cuma ada perwakilan 108 titik. Saya juga memastikan dulu di daerah Bapak itu ada nggak Pinatranya gitu ya. Ada tidak gini Pak, soalnya baru-baru ini baru sekitar 15 menit yang lalu saya sama-sama makan Pak dengan MM-nya, tapi saya belum bicarakan karena saya bilang ya, saya tidak mau ngomong dulu ya sama dia. Saya bilang berarti saya ada sama perwakilan Pak Pinatra ya. Berarti ada perwakilan Pinatra di situ ya Pak, karena setahu saya belum seluruhnya kan. Iya Pak, kan kami di Makassar Pak, kami di Makassar. Oh, jadi ya, di cabang Makassar itu. Iya, di Makassar ada Pak. Makassar iya, ada. Saya baru-baru dengan MM-nya Pak, makan sama-sama. Baru-baru dari cabang Makassar saya ini Pak. Ya. Kalau misalnya Bapak mau mulai dengan itu, jadi kan misalnya ini kan kalau misalnya kita kan di sini ada koperasi Pak. Iya. Ya. Jadi memang menjadi pilihan sih mungkin buat Pak Basri. Oh iya. Kan tadi saya bilang kalau memang ada Pinatra bisa juga, tapi kan di sini kita pertama kalinya kan kita coba ke koperasi Pak. Oh iya. Di sini kan ada Bu Ati nih, sini ada Bu Ati. Iya. Nah kalau misalnya butuh lagi, ya bisa juga pakai Pinatra. Tapi mungkin kalau untuk prioritas pertama boleh saja kita coba ngajukan ke koperasi Pak Basri. Berapa kebutuhannya? Cuman kalau Pak koperasi misalnya tidak bisa, ya bisa kita pakai Pinatra. Oh iya. Makasih Pak, makasih. Bisa aja Pak, nggak ada masalah sih, coba aja. Tergantung kan sekarang kebutuhan Pak Basri berapa duit kan gitu kan. Nah, terus kolateralnya kan harus kalau Pinatra kan pakai kolateral ya Pak. Ya, Pak. Oh iya Pak. Ini tuh Pak. Iya Pak. Saya jawab. Ya, makasih Pak Dino, makasih Pak. Ya. Sukses Pak. Ya, makasih Pak. Makasih Pak Basri. Pak Dino, makasih. Ya Pak. Oke, lanjut Mbak Ati. Mungkin sesuai minggu lalu apa setelah memaparkan usahanya mungkin bisa ada insight sedikit buat teman-teman yang tadi perihal koperasi dan lainnya gitu. Silakan Mbak Ati. Oh iya, untuk teman-teman yang masih, saya coba share dulu ya Pak ya. Untuk teman-teman yang masih aktif di VIP, ya.
Nah, itu kami memberikan kesempatan untuk bisa mengajukan loan. Kita namakan programnya Loan Purna Bakti. Eh, saya coba share screen. Bentar ya. Oke, ini ya, saya kayaknya belum share. Nah, ini ya. Jadi untuk loan Purna Bakti itu pinjaman diberikan untuk anggota koperasi VIP ya. Jadi artinya masih menjabat sebagai karyawan yang akan memasuki masa Purna Bakti. Nah, ini digunakan untuk modal usaha. Tujuannya memang untuk memberikan kemudahan dan memenuhi kebutuhan modal usaha. Karena kan kita nih udah berapa ya 3 kali pelatihan, harusnya kan udah tadi ya idenya udah mulai dapat nih gitu. Nah, itu mungkin bisa segera direalisasikan jika memang membutuhkan modal. Nah, koperasi bisa membantu. Bunganya sangat rendah ya, jadi tidak perlu khawatir. Nah, memang tujuan kita adalah membuat karyawan ini pada nanti saat pasca Purna Bakti sudah bisa sejahtera lah ya gitu. Nah, ini untuk produknya, maaf nih kita kasih rate-nya 6,79%. Jadi memang ini adalah rate spesial ya. Kalau teman-teman ngelihat rate yang berlaku sekarang, mungkin sekitar 11 sampai 18%. Nah, kita kasih rate yang sangat rendah dan biaya adminnya 150.000. TOP-nya itu sudah sesuai dengan sisa masa kerja sampai dengan nanti hari terakhir pensiun. Kemudian pokok pinjamannya itu adalah merupakan estimasi pesangon dari HCIR. Jadi nanti kita akan hubungin berkoordinasi dengan HCIR berapa sih estimasi pesangonnya. Nah, itu boleh diambil. Jadi kayaknya seperti ini ya, kayak bonus kita nih, program bonus kita yang bisa diambil duluan. Nah, ini juga sama. Jadi seperti pesangon pada saat Purna Bakti bisa diambil di depan. Dan jangan khawatir, tipe pembayarannya adalah J-payment. Jadi J-payment itu kita tidak ada angsuran, jadi kita hanya membayar bunganya saja. Kalau di bawah itu bisa dilihat kita ada ilustrasi untuk pembayaran bunga pinjaman dengan pokoknya 50 juta. Jadi kalau Bapak Ibu meminjam 50 juta, estimasi bunga yang akan dibayar itu 292.347. Kita akan potong langsung dari gaji. Gitu ya. Jadi setiap bulan hanya membayar bunganya saja. Semoga ini menjadi program yang menarik buat Bapak Ibu semua. Jadi harapannya sih buat Bapak Ibu yang masih berkarya pada saat ini bisa mengajukan pinjamannya. Tapi memang persyaratannya adalah loss credit scoring dari Wiranesia, CSR, dan HCIR. Gitu ya. Semoga ini menarik dan membantu untuk Bapak Ibu semua. Nah, untuk yang misalnya sudah Purna Bakti bisa langsung sih sebenarnya malah lebih menarik ya Pak Dino ya karena tidak ada bunga. Jadi benar-benar hanya membayar angsuran saja. Gitu nanti mungkin Pak Dino bisa lebih jelas lagi. Oke, itu aja. Saya Terima tutup ya. kasih. Iya. Ini nutup share-nya gimana? Untuk Pak Basri kan Ya, Pak. gimana? Ya. Kalau Pak Basri udah purna kan? Iya, Pak, sudah pernah, Pak. Oh, udah Iya, purna. Sudah pernah, Pak. sudah purna. Oke. Aku pikir Oke. kalau seperti itu berarti memang nggak bisa ya buat dari koperasi ya. Ya, nggak bisa. Paling lewat Pak Dino Ya, yang kalau dari saya 25.000 memang atau plafonnya 25 Finastra. juta Pak Ya. Basri kalau bisa dari Iya, Pak. CSR. Iya, Pak. Tapi kalau kayaknya kebutuhan Pak Basri bisa lebih dari itu karena kan Iya, Pak. ekspedisi ya. Iya, Pak. Ya. Kebutuhannya ekspedisi, feeling saya sih lebih lah dari itu kan. Lebih, Pak. Lebih. Boleh Pak dijajakin aja kalau Iya, Pak. misalnya mau ke Finatra Pak. Mungkin paling tidak minggu ini atau minggu depan paling lambat mungkin udah ada infonya ya
Karena kalau trek itu kalau bekas mungkin harganya sekitar 200 juta kurang lebih semuanya saya kira di situ Pak untuk apa ya? Karena kami juga nggak mau juga ngambil yang truk yang apa yang udah rewel misalnya begitu. Memang sih saya sampaikan ke ini keluarga yang sudah bagaimana kalau kita ngambil yang baru, saya bilang begitu. Ini Pak apa ya masih terlalu tinggi angsurannya gitu misalnya begini. Kecuali kalau mungkin sudah cukup 2-3 unit. Jadi yang dua itu mungkin udah tua apa istilahnya second tapi pas ngambil mungkin yang ketiganya baru baru yang baru jadi sedikit bisa baku subsidi katanya seperti itu. Nah, saya bilang oke. Nah teman juga yang sudah bergerak di sini nyaranginnya juga seperti itu dengan pengalamannya dia. Kebetulan teman itu udah punya 5 unit Pak. Dia jalurnya jalur ke Toraja. Termasuk sih dia nyampaikan ke saya. Jadi kebetulan wilayah saya kan ke selatan, dia ini kan ke utara. Jadi bilang kalau Pak Basri misalnya nih ke kampung di kabupaten, bisa Pak Basri jalan jajaki mana-mana toko-toko besar yang apa ya bawa barangnya itu lewat di kita. Sebenarnya sih disampaikan juga boleh tidak mesti kita punya mobil. Mungkin mobil orang, tapi kita ngambil keuntungan dari situ. Katanya itu sekitar 20% dari sewa itu kita ambil. Tapi lebih enak kalau kita punya sendiri karena kenapa? Kita bisa lebih real time karena kita punya unit sendiri. Kalau punya unit orang itu agak apa ya agak sulit kita memaintenance-nya Pak. Nah itu barangkali Pak Dino. Dan saya terima kasih Pak dengan infonya ini. Saya akan mungkin rencana sih hari Sabtu saya mau lihat lagi itu mobil kebetulan ada mobil di daerah. Saya mau ke situ sama saya punya keluarga yang sopir itu yang mau jalankan. Karena memang intinya di sopirnya. Kalau sopirnya itu jujur katanya insya Allah enggak ini enggak salah-salah karena intinya di sopirnya. Itu barangkali Pak Dino. Makasih Pak. Baik, ya makasih Pak. Ya, masih Pak Basri. Ya makasih Pak. Ya. Mbak Ati, monggo tadi belum diupdate perkembangan bisnisnya. Terima kasih. Oh iya, baik. Saya sudah kerjakan untuk kertas kerja yang modul 2. Jadi saya udah bikin email khusus. Saya namakan Unit Me Tambun, pakainya Gmail. Terus kemudian nomor WA juga sudah ada. Kemudian Google Maps udah jadi. Alhamdulillah, ternyata anak saya udah ngajuin lebih dulu, jadi udah langsung jadi. Terus kemudian untuk Instagram, saya juga sudah ada Facebook, TikTok, dan YouTube. Tapi sebenarnya saya agak gampang untuk nanti bikin kontennya, Coach, karena terus terang sih belum belum apa masih awam gitu ya untuk bikin konten-konten yang menarik bisa istilahnya apa ya kita bikin sesuatu yang biasa tapi bisa menarik orang untuk melihat dan mungkin malah tertarik untuk membeli gitu. Terus kemudian untuk yang platform keuangan saya ambil yang Kris. Nah, Kris ini memang udah ada anak saya yang pertama udah bikin udah beberapa hari. Cuman memang waktu itu dia cerita, iya, soal aku males cari kembalian. Jadi mendingan pakai Kris aja. Gitu. Nah, mungkin nextnya sih mungkin ada saya kepikiran untuk yang Gojek atau GoFood, Shopee Food gitu ya. Kayaknya itu lebih mudah dan mungkin akan menambah omset ya, Coach ya. Karena mungkin kalau GoFood atau Shopee Food kan begitu keluar itu begitu kita cari Indomie misalnya atau Warmindo itu kan langsung muncul. Kalau saya lihat yang sekarang sih di sekitar saya memang sudah banyak ya, tapi saya sih pikir ya rezeki bisa siapa aja lah gitu. Jadi nggak harus khawatir juga gitu sih. Mungkin nanti akan saya coba juga, Coach. Terus untuk yang cemilan juga kebetulan nih teman-teman di HO ada yang jualan basreng. Sebenarnya basrengnya enak sih, Coach. Cuman kayaknya penjualnya udah ini ya udah orang berada. Jadi kadang kalau kita pesen, ntar dulu ya Mbak, ntar dulu ya Mbak. Gitu. Nah itu, tapi pas saya cari-cari tempat lain tuh memang nggak ada gitu. Justru kemarin saya udah negosiasi sih, gimana kalau aku ambil ke rumahmu? Cuman kayaknya itu
rahasiainnya dia ya. Jadi enggak Bu, nanti aku anterin aja gitu. Ya oke. Nah saya bilang, Ibu emang mau belinya berapa? Ya paling seminggu mungkin 2 kilo atau 3 kilo gitu. Saya mau coba-coba dulu ya gitu. Nah padahal dia juga sebenarnya jualannya tuh paling cuma 250 gram itu dijualnya 35.000. Saya pikir ya udahlah kalau memang dia enak ya kenapa enggak gitu. Lebih mahal dari yang lain sih memang itu coach. Tapi saya mau coba juga. Terus udah punya meja juga sih coach. Jadi kita kemarin beli meja dan kursi sehingga kita bisa tempatkan itu coach minuman dan tadi cemilan gitu. Itu sih perkembangannya coach. Cuman ada tantangan juga untuk tenda coach karena ternyata udah musim hujan. Jadi kayaknya membutuhkan tenda karena dari pengelola janji sih waktu itu iya Bu nanti kita bikin tenda di tengah-tengah nih buat tempat makan. Tapi sampai sekarang belum ada realisasi. Jadi mungkin nanti saya coba pikirkan untuk bikin tenda sesuai dengan yang di warungnya saya aja gitu coach untuk 3 meja itu gitu. Itu Siap, sih coach perkembangannya untuk minggu ini. siap. Ya, Database sih bagaimana, Bu? semua. Nah, apa coach? Database funneling itu yang teman, keluarga, saudara itu. Oh, udah. Kemarin saya udah kirim sih coach. Oh, Kan maksudnya eh, udah mulai diberdayakan belum gitu? oh, udah. Udah mulai. Udah coach, jadi di tetangga saya kebetulan juga saudara juga, emang beda perumahan sih coach. Terus kemudian juga ada apa komunitas ya WA group sih sekedar WA group untuk ibu-ibu arisan, ibu-ibu pengajian gitu sih. Jadi saya udah sounding-sounding ke WA grupnya mereka gitu. Tapi memang nggak banyak sih satu WA itu anggotanya mungkin paling banyak itu 30 orang sih coach. Jadi ya itu yang jadi sasaran kita coach. Gitu. Oke, siap. Oke Bu, Oh, nggak apa-apa ya, Mbak. Sama ya. itu ya tadi GoFood sudah benar. 2 hari kok, Mm-mm. intinya prosesnya cepat ya. Oh, oke, oke coach. Eh, Sebenarnya aku prefer mungkin satu-satu aja dulu. Jadi jangan langsung GoFood, ShopeeFood gitu ya. Mungkin satu Mm-mm. GoFood. Eh, Oh ya, Sambil belajar juga karena eh, menurut mereka itu idealnya satu handphone satu aplikasi. oh Maksimal 2. Jadi kalau mau ya, mungkin bisa GoFood sama GrabFood Bu. Itu ya, sama oke. 2 hari lah kurang lebih. Tapi memang sedikit mesti foto KTP, maksudnya sedikit teknis lah gitu. Tapi masih jelas mau mukanya, kalau buram nggak mau ditolak kayak gitu-gitu. Iya, iya, iya Ini betul, yang lain betul, gitu. betul. Nah itu monggo biasanya sih kalau udah mulai GoFood, jadi nanti Mbak Ati informasikan ke WA grupnya itu link GoFoodnya ataupun link GrabFoodnya gitu. Nanti biasanya otomatis dia akan mulai transaksi sih. Cuma jangan Mm-mm. lupa dicoba ya nanti kalau sudah aktif dicoba juga. Khawatirnya aktif tapi nggak nyambung juga karena suka sering terjadi. Jadi kita mesti tetap uji coba. Sisanya ya Ya, kalau tenda sih ya mau nggak mau. Nah mumpung kalau Mbak Ati mau beli tenda, coba cari tenda yang menarik Mbak Ati. Yang bisa hmm, gantungannya, mungkin yang bisa tambahin lampu-lampu gitu ya. Jadi tidak hanya berpikir untuk menghindari hujan, tapi dibikin sekaligus biar lebih interaktif ataupun mungkin nanti ada bangku-bangku sedikit mungkin ya, bangku-bangku kecil atau bangku lipat yang mana orang mau duduk mungkin sambil nunggu juga bisa gitu. Jadi mulai dipikirkan mm-mm. tidak hanya fungsinya juga tapi tampilannya juga nanti mungkin yang waktu itu apakah nanti malah bisa untuk beli neon box kecil ya mungkin benar-benar nggak mahal jadi buat sekalian selfie ya tadi termasuk yang buat konten ya konten itu memang butuh penampakan tuh. Nah, jadi Iya, mungkin pikirin betul. sudut-sudut fotonya ataupun apa dan apanya gitu ya. Mungkin nanti yang jualan kalau mungkin kan sudah mulai pakai kaos ada tulisan Warmindo-nya atau apanya, mereknya, brandnya itu juga bisa gitu. Nanti karena konten itu memang butuh apa yang mau difoto ataupun yang divideokan. Nanti pelan-pelan bisa ke sana. Nah, tambahan sedikit untuk konten bisa juga bentuk testimoni. Hmm. Nah, jadi misalnya ada yang happy, ini dong video 5 detik ya atau 10 detik ya gitu. Misalnya gitu, gimana rasanya atau gimana nih udah datang ke sini gitu ya. Dan cukup sehari satu, nggak perlu yang banyak-banyak gitu ya. Ataupun bisa juga sehari 5, tapi nanti untuk 5 kali upload gitu Mbak Ati. Ya, ya, siap coach. Ya, oke. Nanti kapan-kapan di-share di grup alamat apa Sherlocknya nanti. Google Iya, Maps boleh. hanya. Google Maps sudah tadi ya. Nanti Sherlock Udah, aja. Nah, ya, oke, siap Google coach. Maps itu juga bisa testimoni, bisa tambah foto juga di sana, bisa tambah review, bintang, dan lain-lain juga bisa di sana. Ya, ya, siap coach. Oke, makasih Mbak Ati. Lanjut ya. Iya, Ini ada sama-sama. Pak Joko, lalu mungkin nyambung Mbak Rahma. Pak Joko bisa mendengar? Ya, Coach. Siap, silakan.
Selamat sore, selamat sore rekan-rekan semua. Kalau di saya sih masih dalam proses ya coach ya. Sementara juga masih mencari upgrade bahan gitu, upgrade untuk indukan sama sekaligus untuk ke komunitas kemarin jalan-jalan Solo berobat sekalian mampir ke area Boyolali gitu, ketemu sama salah satu komunitas yang cukup lama juga, ngobrol banyak gitu. Terus akhirnya saya juga mengupgrade bahan gitu, bahan supaya bisa lebih baik hasilnya, indukan gitu. Coach. Jadi kalau dia sih memang sudah malang melintang gitu, termasuk juga dia ada ternak kambing juga sih. Kambing yang diambil susunya kemarin agak lumayan sih nggak ngelihatnya juga. Itu sih kemarin saya minta tolong dia, jadi karena dia juga sudah melalang. Nah, secara komunitas perikanan maupun untuk di peternak juga dia banyak. Akhirnya saya minta tolong untuk dibelikan bahan materi untuk mengupgrade gitu. Alhamdulillah orangnya enak sih, orangnya enak. Dia juga tahu bahwa apa ya, perjalanan juga cukup panjang dan memang harus bisa inilah, bantu, bisa diajak ngobrol enak gitu untuk sisi ilmu ya coach ya. Itu sih akhirnya kemarin saya pesan ke dia untuk upgrade-nya ya, dan alhamdulillah sudah dapat itu di dua, dan posisinya masih di sana sih. Masih prosesnya masih gitu-gitu aja sih coach. Belum seperti teman-teman yang lain yang sudah misalnya sudah mulai langsung bisa menjual dan segala macam gitu. Even memang di tempat saya sendiri juga sudah ada yang produk, tapi harus tetap kita sortir dulu. Makanya kemarin alhamdulillah ketemu itu, bisa untuk sekalian minta bantu apakah ini layak untuk diperdagangkan secara kualitasnya atau masih harus di-upgrade lagi. Itu sih coach kalau dari saya. Jadi masih jauh lah. Ya, nggak apa-apa. Terima kasih Coach Farhan. Terima kasih Pak Joko. Ya betul Pak. Jadi di sebuah usaha itu memang ada tahapan namanya R&D Pak Joko. Research and Development, nggak apa-apa. Emang R&D ini juga penting ya untuk memastikan bahwa produk ataupun jasa yang kita develop ini nantinya akan bisa berhasil, bisa diterima oleh pasar gitu. Nah, tinggal Pak Joko izin kalau boleh juga mulai bikin timeline Pak. Kira-kira kapan akan pelan-pelan dicoba gitu ya. R&D boleh, misalnya mungkin Desember akan mulai uji coba apa atau apa gitu. Jadi mulai secara timeline tetap masih dibatasi agar R&D-nya tidak terlalu panjang itu Pak Joko. Ya, aja sih tetap yang sih. Ya, terima kasih Coach. Ini hanya sebenarnya upgrade sama tambah sih Coach. Jadi mau membandingkan aja gitu. Timeline saya tetap setahun itu, apakah saya sudah bisa menghasilkan sesuatu yang tadi layak atau bisa diterima oleh pasar atau tidak. Sampai sekalian melihat perjalanan waktunya. Itu Coach. Jadi belum banyak yang bisa saya bicara. Apa. Kita sampaikan. Terima kasih. Kertas kerja tetap mulai diisi aja Pak, nggak apa-apa walaupun ya diisi sebenarnya ada kertas kerja. Kalau kapasitas produksi saya, kemampuan bulanan saya berharap sih setelah setahun bisa 15 itu. Dari 15 itu ya sekitar yang bagus mungkin ya. Kalau secara dari sisi bahannya itu sudah benar gitu, mungkin sekitar 30 atau 40% gitu, bisa layak untuk masuk ke pasar gitu. Sehingga ya target minimal ya pendapatannya omsetnya nggak banyak-banyak, dari 5 mungkin ya jadi sekitar 5 jutaan dengan profit mungkin sekitar 40 atau 50%, ya dapat 2 jutaan gitu, 2,5 gitu sih Coach. Timelinenya saya seperti itu sih Coach. Ya, apa-apa. Proses di awal Pak Joko.
nanti pelan-pelan bisa meningkat seperti teman-teman lain. Amin. Terima kasih Ya, Pak Joko. terima kasih. Sukses Pak Joko. Ini Ya, suhu saya ini Pak Farhan. aduh, Master, Pak master Dino ini. ini Iya, master suhu saya. temen Pak. Siap, siap. Pak Joko. Sama-sama saya duluan mau lulus saja Pak Dino. Iya, sukses lah buat Pak Joko. Amin, 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 amin. Terima kasih Pak Dino. Pak Dino juga sukses Yang penting selalu. sehat-sehat, yang penting sehat-sehat Iya, Pak. yang penting itu Pak Dino. Udah mulai terasa. Ya, siap-siap. Terima kasih Pak Joko. Iya Pak Dino. Oke, monggo dilanjut Mbak Rahman, lalu nanti Pak Paulo sama Pak Abi. Silakan Mbak Rahman. Oke, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau saya sendiri sih sebenarnya progresnya belum banyak, Coach. Maksud saya gini, saya sih sudah coba jual kan gitu. Cuman jujur saat ini kayaknya tenaganya yang belum memungkinkan, belum ada gitu. Cuma untuk pengisian sih saya sudah isi, dan hari ini tadi saya coba, Coach, kan kalau kemarin memang saya fokus di salad buah yang selama ini yang sudah terjual sih salad buah. Nah, saya tadi coba buat untuk salad selada, dan tadi teman-teman juga coba review apa yang sudah saya buat. Tadi saya bawa ke kantor Ada dari lantai Batik. 3? Lantai 3 nggak ada CSA. Lantai 3-nya di pojok Buat kiri aja. nih. Sayap kanan belum ada ya, belum merasa Sayap ya. kiri, tapi reviewnya belum ada. Seperti itu, Coach. Karena saya pikir ya selain mungkin orang kan gak hanya salad buah, nah salad sayur kan juga banyak kan sekarang yang diet dengan sayur-sayuran itu gitu. Saya coba tadi sih komen dari teman-teman oke. Nah, untuk media sih lagi proses untuk YouTube dan lainnya itu lagi pembuatan dibantu sama temen juga, Coach. karena gaptek nih. Ya, jadi progresnya seperti itu. Cuman memang ada yang kalau berdasarkan pengalaman dan kalau itu konsisten memang sebenarnya lumayan sih, Coach. Iya. Setelah tadi juga kemarin tuh kita hitung kalau itu ditekuni berdasarkan pengalaman yang sudah saat saya buka PO ya lumayan sih. Gitu, Coach. Sementara Ya. seperti itu. Terima kasih Mbak Rahman. Iya, memang strategi paling mudah itu kalau masih bekerja itu buka PO Mbak Rahman. Misalnya buka PO-nya Jumat gitu ya, Sabtu Minggu produksi, Senin delivery gitu. Setelah Betul, itu Selasa seperti sampai itu. Kamis ya memang tidak ke sana. Jadi kita memanfaatkan waktu momennya aja. Nah, Betul. sisanya sih progres itu memang tidak perlu banyak, tapi berprogres saja, melangkah satu gitu ya. Karena kan tahapan memang R&D, nanti setelah R&D nanti mulai masuk ke strategi. Nanti hari ini sebenarnya materinya nanti lebih banyak ke manajemen dan operasional ya. Nanti segera nanti setelah selesai sesi diskusi ini nanti masuk ke sana. Siap, terima kasih Mbak Rama. Iya, terima kasih. Ya, silakan lanjut Pak Paulo. Setelah itu Pak Bi ya. Belum Pak. Sama saya. Nggak apa-apa Pak, update aja. Sudah ada yang tambahan info sebelum dari minggu lalu atau bagaimana? Silakan. Tadi saya ngomong apa? Ya perkiraan kalau memang hidup hemat sih sudah dari dulu sudah belajar ya. Cuma ya belum bisa update apa-apa. Saya tadi kan sudah isi sebagian yang itu. Kalau Canvas itu maksudnya kalau kita bikin video ya, maksudnya gitu ya. Saya belum pernah bikin kayak Canvas sih. Yang ya itulah Pak. Saya nggak tahu mau gimana ngomong lagi.
Iya, Pas dulu. nggak apa-apa Pak Paulo. Memang kadang suka ada bingungnya nggak apa-apa. Bisa dengan memulai bikin kertas kerja, tapi minimal ada yang dipikirkan ya. Kira-kira mau kemana dan kemana gitu. Dengan ada sesi ini juga nanti sambil bisa ngedenger teman-teman gimana sih ininya gitu. Cuman saya pikir sih Pak Paulo mungkin sama-sama seperti Pak Joko aja Pak. Eh, Momennya itu modenya itu R&D Pak, Research and Development. Jadi masih 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 riset ya sambil mengembangkan kira-kira nanti produk yang akan dilakukan seperti apa gitu. Dan kalau masih mungkin bingung nggak apa-apa, japri aja Pak Paulo nanti kita bisa telepon atau sisi Zoom terpisah Pak individu gitu. Kalau yang masalah konseling kayaknya masih jangka panjang. Saya belum belum siap ya. Saya kan harus lisensi, ada sertifikatnya. Sertifikatnya juga belum belum keluar, masih lama. Iya, nggak apa-apa Pak. Walaupun masih lama minimal misalnya mulainya Desember atau Januari atau bahkan Juni gitu nggak apa-apa Pak. Jadi minimal Enggak, masih lama. Soalnya untuk sertifikatnya paling cepat harus apa ya? Setahu saya 3 semester lagi. masih satu setengah tahun. 3 semester lagi. Iya, iya, iya. Kalau mau sampai memang planningnya agak jauh sampai ambil sertifikasi itu masih berapa tahun lagi. Siap, siap. Kalau gitu Jadi, mungkin bisa dicari alternatif jasa ya lainnya. saya pikir kalau di konseling itu nggak usah saya pikir saya skip aja. Maka saya sambil pikir yang lain dulu. Boleh, boleh. Mau tahu gitu. Sambil saya belajar mengupdate, ya mau tahu ya jujur aja mau tahu saya bisa pakai untuk keluargaku yang bisnis ke depannya. Mungkin saya gak gagal ya untuk anakku apa gimana. Maka saya belajar. Saya sengaja datang belajar dulu. Betul Pak Paulo, nggak apa-apa. Jadi nanti seperti teman-teman bisa juga kerjasama dengan teman-teman yang punya usaha lainnya boleh ya. Sendiri juga boleh. Kayak tadi Pak Basri uji coba kerjasama ternyata ada potensi ekspedisi itu juga bisa. Jadi tidak semuanya masih sendiri sih. Kita juga bisa coba gandeng usaha teman-teman atau saudara yang mungkin sudah berjalan. Nanti kita lihat seperti apa gitu Pak Paulo. Nggak apa-apa. Berproses aja dulu Pak. Nggak apa-apa Pak. Ini sudah bagus kok sejauh ini. Terima kasih Pak. Ya, masih Pak Paulo. Lanjut ya, di sini ada kopi Pak Bi. Lalu Mbak Fitri terakhir sepertinya. Iya, selamat sore. Oh iya, ya. Perkenalkan saya istrinya Pak Bambang. Iya, Ini ya. mengikuti aja, nyimak dulu baru bergabung. Oh iya, Mas. Nggak apa-apa. Iya, Nggak apa-apa. iya, Monggo. iya. Masih Ibu Iya, lanjut ke Mbak Fitri ya. Silakan Mbak Fitri. Tadi Mbak Fitri ada kelas katanya kalau di WA. Oke. Pak Andreas juga tadi katanya lagi ada kelas. Oke. Siap, siap. Pak Dino mungkin mau ada tambahan sedikit sebelum masuk ke materi, mungkin 15 menit aja nanti. Materinya saya bawakan. Baik, terima kasih Coach. Mungkin saya menyampaikan saja maksudnya tadi yang disampaikan oleh Coach ya, bahwa tujuan dari pelatihan ini, pendampingan ini kan bisa menciptakan lapangan usaha gitu ya bagi Bapak Ibu semua. Jadi tadi yang disampaikan oleh Coach Paran, mulai belajar membuat gitu kan pelan-pelan gitu ya Coach. Yang penting berprogres dari 1 ke 1,5 gitu ya Coach, atau 1 ke 1/4. Jadi yang penting ada nampak hulu hilirnya kan gitu ya Coach ya. Hulu hilirnya itu harus ada kelihatan supaya 4 bulan inkubasi rencana kita ini bisa terimplementasinya dengan baik gitu ya. Maksudnya tadi kan kata Pak Poluk tadi kan butuh berapa semester, tapi kan yang penting kelihatan dulu nih warnanya kan Coach ya, mau kemana arahnya. Jadi itu harapan kami dari pelaksana yang program inkubasi ini. Jadi supaya juga program ini ibaratnya bisa dipakai lah buat Bapak Ibu yang ada di sini gitu kan. Makanya kita minta tolong ke Coach Farhan. Jadi yang pusing itu biar Coach Farhan aja. Jadi Bapak Ibu nggak boleh pusing. Jadi biar Coach Farhan yang pusing. Nah, semua masalah Bapak Ibu itu limpahkan ke Coach Farhan. Biar Coach Farhan yang mikir supaya ketemu nih gitu kan, ketemu Coach Farhan yang pasti akan berusaha untuk menemukan gitu kan apa yang menjadi passion Bapak Ibu dalam usahanya. Mungkin itu Coach ya. Jadi nggak sia-sia kita ya Coach. Siap. Itu aja sih sebenarnya. Itu aja sebenarnya. Terima kasih Coach. Hampir semua sudah ini Pak Iya.
Ya nggak apa-apa kan kalau pelatihan masih ada 1 minggu lagi Iya, betul. mulai ketemu. Tinggal tadi berapa memang ada tambahan bisnisnya atau rubah bisnisnya nggak apa-apa. Memang prosesnya seperti itu. Siap. Ya. Oke, saya langsung masuk ke materi aja ini buat teman-teman. Sama ini materinya lebih ke literasi aja agar ada apa tambahan keilmuan ya. Nanti tetap yang mesti dikerjakan adalah kertas kerja dan nanti seperti biasa Deva akan bantu reminder ya. Nah ini materi hari ini misalnya nanti singkat padat aja. Kemarin kita udah belajar tentang ide bisnis ya, lalu kita sudah mulai masuk ke pemasaran ya. Nah ini sudah mulai masuk manajemen operasional dan pemasaran ya. Jadi kalau di sini nanti ada manajemen stok ya, khususnya yang sudah punya kuliner ya. Nanti kalau misalnya jasa, mungkin manajemen klien namanya. Nanti proses produksi atau layanan ya, manajemen rantai pasokan. Ya, nah 14-15 ini sudah kita akan mulai masuk yang kualitas dan kepuasan pelanggan ya. Pelanggan itu adalah mereka yang sudah pernah beli ataupun mencoba dan beli lagi atau coba lagi gitu ya. Setelah itu pemahaman pasar, sasaran dan strategi pemasaran gitu. Jadi kita sudah mulai makin dalam. Nah, minggu depan sesi terakhir kita akan mulai masuk ke badan hukum ya. Jadi teman-teman harapkan mulai minggu depan sudah mulai membuat badan hukum. Yang paling sederhana itu NIB dan gratis. Nah, apakah nanti mau sampai ke PT nanti kita sambil diskusi sambil kita putuskan gitu ya. Nah, ini langsung aja. Jadi pertama di sini manajemen stok ya. Jadi buat teman-teman stok ini gampang-gampang susah ya. Saya yakin teman-teman juga tadi kayak siapa Pak Dwi misalnya ya. Dipikir 50 banyak ternyata cepat habis gitu ya. Jadi nanti teman-teman kalau keilmuannya ada namanya FIFO, LIFO ya, first in first out, LIFO. Nah, juga nanti ada juga strategi namanya minimum stok ya. Jadi stoknya itu minimum berapa sebelum kita pesan ya. Nanti selain manajemen stok kita juga masih ada namanya manajemen vendor ya. Jadi kalau bisa itu kita tidak hanya beli ataupun ngambil dari satu pihak ya. Itu juga sama. Tadi kita Mbak Devi yang jasa juga sama. Ternyata kan sebagai konsultan ternyata stoknya itu kan sebenarnya stok konsultannya gitu ya. Jadi konsultannya ternyata kedikitan nih gitu. Tadi pikirnya cukup ternyata kurang. Nah itu perlu kita kembangkan bagaimana stoknya ataupun ya konsultannya bisa cukup sesuai dengan target yang kita inginkan gitu ya. Nah ini jadinya ada beberapa permasalahan yang mana juga di sini nanti ada harapan solusinya apa. Jadi buat teman-teman ini template aja. Nah, tapi silahkan ya, ini nanti sambil jalan. Karena teman-teman konsepnya selain literasi adalah learning by doing sambil berjalan sambil melihat gitu. Yang nanti mungkin jual makanan, jual minuman ya akan sama tuh. Jadi stok yang paling sedikit terganggu itu biasanya mendekati hari-hari Lebaran, hari-hari raya ya karena harga jadi lebih tinggi. Nah kalau lebih tinggi bagaimana mengantisipasinya gitu. Jadi itu teman-teman perlu pelajari juga ya. Nah, bagaimana sih stok ya? Karena stok terlalu banyak nanti juga rusak. Kalau rusak nanti malah terbuang. Jadi tentu saja kuncinya dicatat ya. Saat ini sudah banyak aplikasi, tapi saran saya mungkin di awal-awal nggak apa-apa manual dulu. Ya lalu dibikin kode produk, takutnya banyak yang sama. Jadi misalnya gula ya, mungkin gula manis, lalu mungkin gula kental ataupun gula pasir ataupun gula gula bubuk kan banyak sekali ya. Nah nanti setelah itu kita mesti membuat istilahnya proyeksi kira-kira dipakai untuk bisa berapa lama sama sama jadwal belanja lagi ya. Jadi buat teman-teman semua stok ini nanti ada yang namanya expiration date ya. Jadi tanggal kadaluarsanya gitu ya. Nah, kalau untuk konsultan berarti ketersediaan mitra gitu ya. Karena misalnya nih akhir tahun, bisa akhir tahun itu lagi banyak permintaan akan adanya konsultan ya, training, pelatihan karena mereka biasa mempersiapkan untuk tahun depan gitu ya. Nah, sisanya sih ya cek and recheck ya QC juga nanti masuk ke sana gitu ya. Dan yang tadi saya tekankan adalah jangan sampai stoknya kurang, jangan juga stoknya lebih gitu ya. Ngepasnya ini bagaimana ya? Ini buat teman-teman memang ilmunya ini mau nggak mau memang dijalankan terus. Kalau saya selalu menyarankan lebih baik stoknya lebih dibanding stoknya kurang gitu ya. Kalau stok lebih itu ya kalau nggak kepakai kita bisa makan sendirilah gitu ya kalimatnya ya, dibanding stok kurang. Karena kalau stok kurang nanti nyambungnya ya ke kredibilitas kita, ke kepuasan pelanggan dan lain-lainnya ya. Jadinya ini karena teman-teman baru mulai, jadi minimal sudah paham dulu keilmuannya. Nanti sambil jalan bisa bisa paham nih gitu. Nanti kalau sudah mulai paham bisa kembali lagi ke materi ini gitu. Ya. Nah selanjutnya adalah proses produksi atau layanan ya. Jadi buat teman-teman produksi ini selalu jadi PR ya. Jadi saya bilangnya good problem tadi seperti
Mbak Rahma bilang ya. Kebanyakan takutnya nggak laku, kedikitan takutnya kurang ya. Sebenarnya kalau saya selalu menyarankan lebih baik lebih dibanding kurang lah gitu ya. Kalau kurang nanti kita bisa sumbangkan ya, ataupun jadi sampel, ataupun paling tidak kita makan sendiri gitu ya. Nah, jadinya buat teman-teman proses produksi ini perlu ada yang namanya manajemen kualitas ya. Kualitas itu adalah perencanaan ya, pengendalian, pengawasan terhadap proses produksi. Jadi khususnya yang produksi tadi Bu Maria misalnya produksi jus kocok gitu misalnya ya. Itu kan menantangnya kan bukan bukan alat produksinya tapi buahnya itu sendiri. Kalau buah ada yang mungkin manis, ada juga mungkin asam. Nah, itu bagaimana mengatasi pastinya. Kalau misalnya tidak manis, apakah kita tambahkan madu atau gula? Nah, itu ya jadinya perlu yang namanya manajemen kualitas. Ya. Manajemen kualitas ini nanti sih harapannya bisa ketemu standarisasi. Walaupun tantangannya standarisasi ini kan juga tidak mudah ya. Bahkan ada yang namanya ISO 9001. Tapi ini nanti aja nggak mesti dekat-dekat waktu ini minimal teman-teman sudah paham ya. Misalnya bikin keripik kentang ya tadi Pak Dwi lagi ya. Misalnya keripik kentang itu kan mungkin ada ketebalannya, ada ketipisannya, ada rasanya. Kadang-kadang kalau dikasih bumbu mungkin belum diaduk gitu ya atau belum dikocok. Itu juga nanti jadi tantangan-tantangan tersendiri ya buat teman-teman. Nanti ujung-ujungnya sih kualitas ya. Nah, di sini nanti ada juga setelah lebih jauh itu adalah meningkatkan efisiensi ya. Efisiensi ini ya kayak tadi misalnya contohnya daripada kita produksi setiap hari, mendingan dipepetin aja Sabtu Minggu full gitu ya. Jadi kita bisa ngelihat pertama efektivitas, kedua produktivitas. Efektivitas mengatakan dengan sumber daya sekecil-kecilnya ya bisa menghasilkan produk sebanyak-banyaknya ya. Nah, kalau produktivitas sebenarnya kurang lebih sama itu 11-12 ya. Produktivitas ini nanti dihitung dari segi jumlah outputnya gitu. Kalau kita dianggap produktif kalau misalnya 1 jam bisa produksi 50 kentang misalnya gitu contohnya ya. Jadi nanti teman-teman bagaimana bisa mengukur produktivitas dan efektivitasnya juga ya. Nah, nanti apa saja yang bisa mengukur produktivitas ataupun outputnya, yaitu kembali lagi ke manajemennya, manusia itu sendiri apa sudah dilatih atau belum ya gitu ya. Lalu produk dan layanan, sistem dan proses, ya. Nanti ada faktor pemasaran dan penjualannya seperti apa gitu. Nah, ini juga nanti secara umum buat teman-teman keilmuannya banyak sekali, lengkap sekali. Nanti tinggal kita lihat sejauh mana kita sudah harus mulai menerapkan keilmuan kita sesuai nanti penjualannya dan omsetnya gitu. Nah, kita dikenal dengan namanya kalau kualitas itu TQM ya. Jadi teman-teman ini sebenarnya textbook sekali. Tapi memang pada dasarnya kita mesti istilahnya delivered ataupun memberikan yang konsumen minta ya. Kalau bisa lebih lebih ya gitu. Jadi ekspektasinya misalnya eh, rasanya pas-pasan tapi ternyata enak itu contohnya gitu. Jadi buat teman-teman eh, istilahnya itu pelanggan ini handle-nya itu lebih ke persepsi aja ya. Emang kadang-kadang contohnya nih kalau pelanggannya adalah saudara sendiri ya mungkin ekspektasinya ya sudah lah gitu ya nggak terlalu bawel lah gitu ya. Cuman kalau misalnya orang tidak dikenal ya atau kadang-kadang mungkin setengah-setengah kompetitor yang mungkin mau ngetes mau nyoba nah itu juga akan ketemu. Jadi memang kita perlu nanti proses bagaimana produk kita pelan-pelan kita bisa perbaiki terus-menerus ya tidak hanya tampilannya, mungkin nanti packagingnya, pengantarannya, ya rasanya tentu saja gitu ya. Kalau dari sisi makanan, kalau jasa konsultan berarti kita perlu yang nanti namanya survei, pre-survei, post-survei gitu ya. Nanti banyak hal-hal yang kita bisa lakukan untuk memastikan kualitasnya gitu ya. Nah, kalau di bab ini kita bahas yang tentang rantai pasokannya ini selalu jadi PR besarnya ya. Kita pikir satu vendor aja cukup, ternyata enggak ya. Jadi buat teman-teman kalau dari segi produk ya ada bahan baku, nanti ada supplier, ada manufakturnya, distributor ngantar, retailer sama konsumen ya. Jadi kita mesti paham nanti kalau kita jualan itu seperti apa sih gitu. Saat ini memang dengan era digitalisasi bisa lebih sederhana ya. Kita bisa panggil orang logistik kirim sampai gitu ya. Jadi tidak lagi perlu melalui beberapa tahapan dan level. Tapi ya kembali lagi tergantung bagaimana teman-teman mau sejauh mana nanti ya mengembangkan supply chain-nya nih kata pasoknya gitu. Nah, ini yang lebih gambarnya yang lebih kompleks ya. Kita bisa lihat saat ini bahkan bagaimana kalau dia beda pulau ya. Berarti kan beda pulau otomatis
lewat laut. Kalau lewat udara bisa lebih cepat tapi mungkin lebih mahal ya. Jadi nanti mungkin perlu ada gudang-gudang ya. Jadi kayak misalnya sederhananya Mbak Rahma jual salad buah, tapi yang beli mungkin di Bandung atau mungkin yang belinya di Bulukumba, Makassar. Nah itu bagaimana ya? Apakah kita tolak sekalian atau tidak? Atau kita bermitra dengan yang di sana, kita bikinkan misalnya resep ataupun kita pelatihan cara bikin salad buahnya, nanti tinggal skema bagi hasil seperti apa gitu. Dan ini banyak sekali yang kita bisa dalami nantinya ke depannya gitu ya. Nah, nanti ada lagi mengelola risiko dan rantai pasokannya. Jadi risiko itu buat teman-teman kuncinya sebenarnya identifikasi resiko dulu, lalu kita bikinkan nanti langkah antisipasi gitu ya. Jadi sebenarnya resiko ini adalah sesuatu yang pasti terjadi, tinggal bagaimana kita membuat langkah antisipasinya ya. Bila tidak terjadi tidak apa-apa, minimal kita sudah tahu. Samalah seperti pemadam kebakaran ya, kan nggak mesti kebakaran untuk menyiapin pemadam kebakarannya gitu. Jadi ini beberapa hal yang teman-teman mesti pahami gitu ya. Nah, di sini selanjutnya adalah kualitas dan kepuasan pelanggan ya. Jadi buat teman-teman banyak sekali UMKM fokusnya ke pelanggan baru atau ke pembeli baru, melupakan pelanggan yang lama ya. Melupakan mereka yang sudah sering beli. Kadang-kadang dianggap kalau udah sering beli justru malah nggak di-maintain gitu, malah nggak di-service gitu. Malah dicuekin aja gitu ya. Jadinya nanti tahapannya itu bagaimana pelanggan baru ya bisa senang lalu beli lagi. Nah, jangan muncul yang namanya pelanggan tetap gitu ya. Pelanggan tetap dia beli terus tuh. Nah, harapan pelanggan tetap ini dia rekomendasi dan bisa mengajak pembeli-pembeli baru yang membeli ataupun memakai jasa kita gitu. Nah, bagaimana sih meningkatkan kepuasan pelanggan ya? Ini sebenarnya sih kuncinya engagement aja, komunikasinya intens ya. Bisa sudah selesai bilang terima kasih. Misalnya apa? Dia tidak membeli pun kita say hi ya. Kita kadang-kadang dengan ada digitalisasi kita bisa share pelanggan ini melalui konten-konten kita ataupun thank you kita bikin video. Kalau pernah beli kita bikin testimoni, kita angkat ke sana gitu ya. Nah, jadi di sini memang yang paling penting adalah komunikasi ya. Nah, yang selanjutnya di komunikasi ini adalah kompetitor nih, karena kompetitor juga sering sekali menyerupai kita ya, ya mereka mungkin ada niat mengambil pasar kita ya. Tapi ini sesuatu hal yang tidak bisa dihindari. Jadi buat teman-teman jangan khawatir, tetap aja dijalankan gitu. Ya. Nah ini bagaimana sih nanti handling customer ya buat teman-teman? Mungkin saat ini terkesan nggak punya customer, tapi sebenarnya nama pembeli itu adalah customer ya. Jadi nanti yang pertama memecahkan masalah ini maksudnya kebutuhannya apa gitu ya. Pelanggan gembira ini ekspektasi ataupun harapan sesuai apa tidak ya. Yang terakhir mungkin emosi ya, emosi ini misalnya mereka tidak happy ataupun misalnya kok ukurannya beda ya atau kok rasanya manis sekali gitu juga. Jadi teman-teman mesti perlu meningkatkan istilahnya customer skill-nya gitu ya. Nah, selanjutnya adalah loyalitas pelanggan. Jadi buat teman-teman bagaimana sih pelanggan ini tetap selalu ada ya. Tadi yang di modul-modul sebelumnya saya jelaskan yang namanya funneling database ya. Jadi kita dengan adanya WhatsApp, dengan adanya sosial media, kita bisa mempertahankan bahkan meningkatkan loyalitas pelanggan dengan menggunakan platform tersebut ya. Kalau WA mungkin kita bilang khusus yang sudah pernah membeli dapat diskon ya, atau kalau nggak free ongkir gitu ya. Nah jadi ini buat teman-teman kalau ditanya bagaimana cara meningkatkan omset ya kayak tadi Pak Dwi ya, gimana sih omsetnya bisa naik terus ya? Ya bagaimana konsumen beli lalu beli lagi dan muncul lagi di pelanggan, lalu pelanggan, nanti pelanggan baru, nanti ada namanya pelanggan tetap gitu. Jadi kita naikkan terus gitu ya. Nah ini bab yang terakhir ya, pemahaman pasar, sasaran dan strategi pemasaran. Ini sebenarnya saya yakin teman-teman sudah mulai melakukan secara organik tersendirinya ya. Nah, bagaimana sih targetnya ya? Jadi memang pertama adalah produknya. Setelah itu produknya kita uji cobakan. Jadi seperti Mbak Rahma tadi sudah cocok dibawa ke teman kantornya lalu diuji cobakan. Karena teman kantor ini nanti punya keluarga, punya teman lagi gitu ya, punya layer lagi yang mana nanti bisa meningkatkan produk kita gitu ya secara penjualan. Jadi nanti target pasang yang pas ini kalau di awal memang kita tidak bisa langsung ketemu ya, jadi masih dicoba terus. Target ini seperti materi sebelumnya nanti ada geografinya, ada demografinya, ada tingkat ekonomi gitu ya. Nah jadi saat ini teman-teman memang belum bisa menargetkan yang pas karena baru mulai banget gitu ya. Tapi nanti sambil jalan bisa mulai ketemu tuh demografi itu usia sama jenis kelamin ya cewek atau cowoknya gitu. Ya ini perilaku pelanggan ini lebih detail lagi ya. Jadi buat teman-teman, tapi terus terang saat ini sudah banyak sekali aplikasi
yang bisa namanya sentiment analytics, consumer analytics gitu ya. Ini data apa saja sih? Ya pertama adalah kepribadian, persepsi sama gaya hidup ya. Karena itu adalah perilaku konsumen, motivasi sama sikap. Nah, faktor ini nanti akan mempengaruhi keputusan pembelian ya. Ini secara umum seperti itu. Teman kalau kuliner itu memang ya biasanya lebih ke lapar apa enggak ya, butuh apa enggak ya, sama sisanya mungkin harga masuk apa enggak. Kalau dua hal ini bisa lebih mudah. Nah, ini sedikit berbeda. Ya, misalnya tadi kayak konsultan, ya custom, ataupun misalnya nanti kendaraan unit, ekspedisi. Nah, itu mungkin sedikit perlu didalami perilaku pelanggannya gitu. Ya. Nah, bagaimana sih strategi pemasaran yang efektif ya? Ini sih namanya 4P ya. Waktu di awal sempat saya jelaskan ya. Produknya kelebihannya apa ya, jualnya di mana, place-nya di mana, harganya berapa, ada promosi ya, sama people ya. Ini sebenarnya PP lainnya ada yang 9 ya, cuman pada dasarnya 4P ini yang paling sederhana gitu. Nah, setelah itu buat teman-teman saat ini memang belum memakai yang namanya digital marketing ya. Tapi nanti pelan-pelan kita arahnya ke sana. Sama secara tahapan adalah menyusun strategi, memahami konsumen, ya targetnya mau kemana ya, lalu produk kita atau brandnya seperti apa. Kompetitor juga sama ya, mengukur capaian gitu. Jadi misalnya kalau kita mau promosi di tanggal 11-11 atau 12-12. Nah, itu saya tidak sarankan. Kenapa? Karena kalau kita iklan ke sana, biasanya yang masuk itu tetap yang masuk marketplace. Jadi buat teman-teman, tanggal-tanggal 11-11, 12-12 itu biasanya tanggal-tanggal saktinya para marketplace, karena di situ mereka benar-benar banting harga gitu ya. Jadi saran saya, teman-teman menghindari tanggal-tanggal tersebut, karena biasanya nanti konsumen fokusnya mencari produk ada di sana gitu. Ya, itu sih kurang lebih secara materi buat teman-teman di 5 menit ke depan. Nanti kita ini modul ketiga, kembali lagi modul tidak ada benar, tidak ada salah. Dijalankan dulu saja ya, jangan khawatir, coret-coret saja nanti, setelah itu kirim ke Deva. Nanti kita pelajari. Misal bingung boleh japri saya, kalau memang diperlukan bisa Zoom terpisah satu-satu gitu ya. Jadi di sini sama ada 4 halaman lagi untuk seminggu ke depan. Yaitu materinya perencanaan bisnis digital ya, menentukan bentuk dan jenis usaha. Jadi buat teman-teman ya, dan semuanya, Pak Pauluk juga, Pak Joko, minggu depan itu karena sudah masuk pelatihan keempat, jadi harapannya sudah bisa menentukan bentuk dan jenis usahanya ya. Kembali lagi jangan takut salah. Ya, ini karena ini adalah proses pembelajaran ya. Nanti sambil jalan kalau di tengah dirasa perlu dirubah ataupun ditambah juga silakan aja gitu. Ya. Di sini nanti jadi jenis usaha, produknya apakah barang atau jasa ya. Kalau misalnya barang apakah konsumsi atau industri levelnya gitu. Kalau jasa apakah konsumsi juga apakah levelnya industri gitu. Kita mau jualnya kemana ya. Akses permodalan ya. Ini sudah mulai masuk permodalan ya. Tadi kita sudah diskusi sedikit. Apakah alatnya mau dibeli apa disewa ya. Tadi seperti Pak Basri bilang. Nah, kalau beli terlalu mahal, apakah sewa dulu? Jadi minjem orang barangnya orang ya, tapi untungnya bagaimana bagi hasilnya ya. Lalu dana-dananya butuhnya berapa sih? Jadi buat teman-teman nanti karena eh, sudah mulai direka ya, seperti apa bisnisnya, jadi sudah mulai dihitung kebutuhan dana ya. Dana itu biasanya kalau nggak beli berarti sewa, plus biaya operasional plus biaya gaji. Nah, nanti ditambahkan. Nah, nanti tinggal kita bikin apakah dananya sekali aja, apakah berulang bulan atau dana 1 tahun. Jadi buat teman-teman, monggo dihitung apakah cukup 1 bulan eh, modal untuk dikali-kali terus menjadi 12 bulan gitu ya. Khususnya penjualan yang sifatnya bulanan. Namun kalau sifatnya yang mungkin klien, jasa, nah itu mungkin sedikit berbeda. Jadi memang custom sekali ya gitu. Ya, nanti setelah itu sumber pendanaan dari mana ya? Yang paling sederhana memang dana pribadi, ada dana perbankan, ada fintech ataupun dana investor ya. Ini saya yakin teman-teman FIF sudah paham. Nah, tinggal mana yang paling cocok memang perlu direka-reka dulu ya. Setelah itu sumber daya manusia ya teman-teman. Ya tadi seperti Pak Basir itu bisnis sendiri, nyetir sendiri. Nah itu jadi nanti mungkin Pak Basir juga mulai dipikirkan apakah nanti perlu kerjasama dengan mitra atau menggaji orang ya. Ini sama juga dengan teman-teman lainnya ya. Karena kalau di awal ini nggak apa-apa kita semua mengerjakan. Biasanya saya selalu bilang mencapai omset 25 juta masih bisa. Nanti tapi kalau udah naik 50, 100, 200, bahkan miliaran, ya teman-teman berarti udah mulai memikirkan strategi SDM-nya, gajiannya. Nah itu bagian nanti ada THR-nya dan lain-lainnya gitu ya. Nah terakhir itu pemetaan jalur dan wilayah distribusi ya. Saat ini memang teman-teman masih bermain di domisilinya sendiri, tapi nanti pelan-pelan harapannya udah bisa berkembang terus. Nah apalagi dengan adanya jaringan FIF, jaringan sesama Purna Bakti pun itu nanti bisa saling menguatkan gitu ya. Nanti pelan-pelan saya yakin teman-teman akan ketemu sendiri jalannya gitu. Kurang lebih seperti itu teman-teman kertas kerjanya. Ini kalau
dari segi materi ini lebih detailnya aja. Ya. Jadi monggo mulai dibikin. Nanti materi keempat kita akan mulai masuk hukum bisnis dan pertumbuhan. Jadi setelah minggu depan, harapannya teman-teman nanti sudah mulai bisa bikin yang namanya NIB atau nomor induk bisnis ya. Karena sama dengan KTP ya itu NIB itu penting sekali ya, bahwa kita bisnisnya itu memang legal gitu dan sah gitu. Kalau lebih seperti itu teman-teman, materi dari saya monggo, mungkin masih ada yang ingin ditanyakan satu dua ya. Bila tidak ya mungkin nanti bisa japri ataupun melalui grup aja gitu. Silakan saya kasih kesempatan yang ingin bertanya. Silakan Pak Dwi. Kami mohon saran ya, Gus, karena kan masih menggunakan sistem reseller. Suaranya nggak keluar Pak Dwi di saya. Gimana? Suaranya tadi belum terdengar. Silakan. Oh, kami masih menggunakan sistem reseller, Gus. Belum produksi sendiri. Lah, itu sebaiknya apakah produk-produk yang kami jual kembali itu apa label namanya itu dihilangkan, diganti punya kita atau seperti apa, Gus? Mohon sarannya, Gus. Terima kasih. Kalau saran saya Pak Dwi tidak kita rubah tapi kita tambahkan distribusi atau distribute by Pak Dwi gitu. Jadi sebuah produk itu nanti ada dua merek Pak, merek dagangnya, merek produksinya sama merek distributornya Pak. Dan memang boleh Pak itu. Jadi nanti yang Pak Dwi kembangkan itu merek distribusinya Pak, bukan merek produknya. Ya. Bisa nggak jadi merek produknya? Bisa, tapi nanti effort lagi Pak, desainnya, nempelnya, NIB-nya. Jadi tugas kita mendistribusikan gitu. Ya, jadi nanti mungkin ada izin PIRT, BPOM. Nah itu biarkan teman-teman produsen yang membuat, kita sebagai distributor melakukan tugas distribusinya gitu. Jadi nanti pada saat Pak Dwi bikin NIB, nanti buat minggu depan saya jelaskan, NIB-nya itu sebagai distributor Pak gitu, bukan sebagai produsen jadinya. Jadi untuk sementara ini label yang ada gimana, Gus? Apa kita tambahin? Iya, jadi ditambahkan aja Pak, stiker tambahan aja. Bisa bentuknya lurus, bisa bentuknya bulat, jadi distribusi oleh misalnya mereknya Pak Dwi apa, lalu tambahkan alamatnya apa dan apa. Jadi kita tidak meniban label sebelumnya, tapi menambahkan di sebelah sudut mana yang paling pas gitu Pak. Gus. Terima kasih, Gus. Terima kasih Pak Dwi. Silakan teman-teman. Ya, maksudnya bikin stiker terpisah Pak Dwi. Iya Pak Dino. Jadi nggak menghilangkan stiker yang produksi. Jadi Pak Dwi tinggal membuat satu stiker kecil bulat kotak gitu kan. Nanti ditempel, didistribusikan oleh apa nama Pak Dwi punya apa namanya brand, punya merek dagang lah ya Pak. Ya, saya didistribusikan oleh UD ini, CV ini, itu namanya. Jadi gitu. Jadi nggak merubah stiker produknya. Oke, terima kasih Pak Dwi. Silakan teman-teman, bila ada satu atau dua pertanyaan lagi. Oke. Pak Dino ada yang ingin ditambahkan? Belum saya tutup. Saya menarik juga ya kayak Pak Dwi tadi ya. Pak Dwi itu apa nggak bisa menjadi berdiri sendiri Pak? Untuk sementara masih reseller Pak. Oh, misalnya kayak ya karena jadi kami konsepnya itu makanan khas kota-kota lain gitu Pak. Jadi ada di kami. Gitu. Oh, Bapak menampung semua ciri khas snack-snack kota-kota lain. Bapak sebagai distribusinya itu ya memang konsepnya ya. Ya Pak Dino. Untuk sementara itu, tapi kedepannya ya harus produksi sendiri. Berapa Pak diambil per itu Pak? Berapa rupiah ya bahasanya di upping lah ya bahasanya. Ya. Berapa rupiah biasanya Pak persentet atau kemarin bagaimana? Per bungkus itu masih sekitar di 7.000. Satu bungkus barang makanan di upping 7.000 buat kita gitu ya. Misalnya Bapak ambil dari distributor 20.000, nanti dijual reseller 27.000. Iya. Seperti itu ya. Oh, oke.
masih selisih 7.000. Ya, 7.000 ya. Semua produk seperti itu 7.000 Pak, atau Itu lain-lain? yang andalan Pak. Oh itu yang dalam Yang keripik itu ya. ya untuk yang lain-lainnya Keripik itu singkong tadi ya. iya. Yang lain itu 3.000, 4.000 di bawahnya. Boleh kirim testernya ke head office Pak. Nanti saya Oh bayar, siap, saya siap, transfer. siap Pak. Kita tes dulu, tes food dulu kita. Siap. Kan pasti nanti order Pak. Ya betul. Nanti kita kalau cocok barang itu kita sebarkan semua lantai Pak. Ya siap. Nanti pintunya Pak Dino. Iya, Terima kasih coba Pak. dulu kirim testernya ya Pak. Siap. Ya, saya juga Ya. dong mau pesen. Ah iya, tester dulu Ya, ya, berarti tester dulu. wah, ini ibu-ibu ini cocok untuk ngobrol-ngobrol. Ya, nanti kan bisa ditaruh di depan warung saya, Pak. Jadi Oh bisa Iya iya, betul, jualan. cocok collab sekali. ya, kolaborasi Ya, itu. siap, Pak. Siap. Siap berarti. Iya, Ya, oke. ya Mas Dwi, ditunggu Mas Dwi. Berarti saya juga harus kirim tester ke Pak Dino ya. Makanya tadi udah dicolek-colek kok sisi Pak kiri yang Dino, nggak aku udah ditouch. dapat testernya loh. Biar Oh iya bisa. makanya iya. Berarti bercepat cair koperasinya itu berarti. Kayaknya sih. Iya. Iya. Lanjut. Siap. Terima kasih. Monggo kalau masih ada yang ingin ditambahkan, bila tidak, buat teman-teman pelatihannya 1 minggu lagi, 1 kali lagi maksudnya. Jadi nanti yang teman-teman bayangkan adalah secara literasi keilmuan sudah dicukupkan di minggu depan. Setelah itu memang sekilas hampir semuanya saya lihat sudah mulai berjalan, sudah mulai berjualan ya, sudah mulai melangkah. Saya pikir nggak apa-apa. Yang masih tahapan R&D itu masih research and development nggak apa-apa, sambil jalan aja sambil kita lakukan update-nya. Nah di bulan Desember sih ataupun Januari nanti ada rencana dari teman-teman FIF, Pak Dino dan Mbak Tria ada rencana mau buat kunjungannya, nanti kita bikin jadwalnya. Tapi kita harapkan mungkin minimal sebulan sekali tetap ada Zoom ya setelah pelatihan ini buat saling update gitu. Itu aja sih mungkin dari saya. Saya cukupkan, saya tutup dulu pelatihannya sore ini. Semoga bermanfaat. Tetap semangat. Insya Allah dipaksakan aja langkahnya karena kalau diam itu memang yang sulit, jadi melangkah terus aja gitu. Sisanya yang masih aktif, mumpung masih aktif, dimaksimalkan jaringannya, dimaksimalkan. Yang sudah tidak aktif mungkin tetap bisa, ya kan konten-konten masih ada ya, mungkin ada grup alumni FIF atau apa, saya yakin masih ada gitu. Kalau seperti itu, mungkin Pak Dino, Mbak Rama, Mbak Ati, teman-teman semua, saya tutup pelatihan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh.